juga pasti nanti akan belajar juga ya dari pertanyaan Anda, dari diskusinya, dari sharing-sharingnya. Nah, sebelum sebelum training dimulai, saya biasanya ada sesi perkenalan. Tapi perkenalan lewat chat box saja ya. Anda tuliskan informasi seperti ini, nama, aktivitasnya, di mana gitu ya, nama domisili Anda. Mungkin Anda kerja di mana, bagian apa gitu ya, atau yang kuliah di mana, jurusan apa, atau yang fresh graduate, atau yang wira swasta bisnis juga bisa diinformasikan ya di situ. Dan domisilinya jangan lupa. Jadi kita nanti ber-17 nanti rencananya ya. Bisa mengenal satu sama lain walaupun dari tiga informasi itu aja. Oke, silakan Anda mengisikan di sana ya, supaya saya juga bisa mengenal profil Anda. Berikutnya tadi sampaikan Mbak Sherly, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung tuliskan di kolom chat. Nanti akan saya jawab secepatnya ya. Mungkin nunggu saya menyelesaikan satu materi, atau saya menyelesaikan satu slide gitu ya. Baru nanti akan saya jawab. Tapi kalaupun nanti Anda ingin tanyanya pakai suara, pakai audio, nggak apa-apa. Anda raise hand dulu, nanti kami persilahkan berbicara. Nah, kemudian di training ini saya juga ada simulasi dan latihan. Filenya pasti sudah dikirim oleh tim Powerru ya. Saya harap nanti ada teman-teman bisa mau mencoba mengerjakan ya. Dengan mencoba dan mengerjakan, harapan saya bisa lebih memahami ataupun nanti mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan baru ya dari simulasi latihan itu ya. Oke. Dan tadi Mbak Sally info ada voucher dua nih, dua voucher nilainya juga lumayan ya, gede, gede banget, gede, gede lah. Itu nanti akan saya berikan ke peserta yang aktif nih. Aktifnya apa? Saya punya tiga kriteria. Satu adalah open camp ya. Jadi Anda open camp, saya akan berikan poin, saya akan berikan nilai nih. Karena menurut saya open camp itu effort ya. Jadi Anda yang mengusahakan open camp nanti akan saya berikan poin tambahan. Berikutnya adalah kalau saya tanya, segera menjawab ya. Kayak seperti ini nih. Tuliskan profil Anda nih, Anda segera jawab, Anda segera nulis ya. Sebelum nanti saya tuliskan kalimat close ya. Kalau sudah saya tuliskan kalimat close, artinya nggak saya nilai nih jawaban Anda. Karena sudah melewati batasnya gitu ya. Karena saya ngasih batasan di setiap pertanyaan saya. Yang ketiga adalah penilaian dari Anda mengerjakan simulasi dan latihan. Jadi nanti saya akan berikan cara pengerjaannya. Nanti Anda kerjain cepet-cepetan nih, bener gitu. Eh, Anda tunjukkan, Anda tunjukkan gitu sudah mengerjakan atau belum. Nanti kalau saya anggap saya rasa benar gitu ya, oke saya akan berikan poin kepada Anda ini, nilai kepada Anda gitu ya. Oke. Seperti itu, jadi tiga penilaian, open camp, ditanya segera jawab, ngerjain simulasi dan latihannya. Oke. Dan kalau ngerjain simulasi dan latihan, harap Anda harus pakai laptop ya atau PC ya, supaya bisa ngerjain, bisa menunjukkan ke saya nanti pekerjaan. Kalau kalau sekarang Anda yang masih pakai handphone atau laptop, mungkin bisa berganti device ya, supaya Anda bisa menunjukkan ke saya gitu. Oke, itu mungkin, oh ya, keaktifannya penilaiannya bukan dari banyaknya Anda nanya ya. Karena menurut saya bertanya itu kebutuhan. Kalau emang butuh nanya, nanya aja. Tapi kalau nggak butuh ya, kan nggak usah dipaksa-paksa nanya. Oke, seperti itu. Ini sudah banyak yang ngisi. Ada Mas Fikri, mahasiswa Pasundan Bandung. Oke. Mas Ferdinanto, manajemen material, PT ITSS. Oh, ITSS ya. Kayak nama kampus ya. Morowali. Oke. Mas Rizal, oh sama nama saya ini. Yurizal ini. Mahasiswa IT PLN. Ini PLN beneran PLN itu. Listrik nasional ya. Listrik negara dan listrik nasional. Mahasiswa IT, informasi teknologi mungkin. Mbak ini Ayesa, fresh graduate UB Brawijaya ya. Sekarang di Pasuruan. Mbak Ayu fresh graduate UB juga sekarang di Malang, udah dekat sama saya yang ini Malang ya. Saya di Lawang. Mas Bintang fresh graduate ITS Yogyakarta. Atau ITS tapi sekarang di Yogyakarta gitu ya. Mbak Wanda PE, waduh singkatan semua ini. Polyethylene PE, PCG apalagi tuh ya PCG ya. Oke. Ini kalau apa peraturannya debat ini. Tidak boleh ada singkatan-singkatan. Masih inget aja ya. Bohari, mahasiswa pendidikan teknik mesin, Untirta. Oh, Ageng Tirtayasa. Ya. Kemarin saya di konteks salah satu dosennya, dosen apa dia? Oh, teknologi pangan ya, diminta untuk jadi praktisi mengajar. Cuma karena mahasiswanya kok ini yang ke PPIC-nya nggak, minatnya nggak banyak, yang teknologi teknologi pangan atau apa gitu.
Jadi nggak dilanjuti. Nggak apa-apa deh. Kemudian Bu siapa ya kalau teknologi pangan Bu Bu Ines kalau mungkin kena. Tapi di ini Mas ini teknik mesin. Mas Farel, Frekuensi Indonesia Tangerang Selatan. Oke. Mbak Tesia, mahasiswa Universitas Ipwija. Bukan tahu ya ini Ipwija. Bogor, Mbak Gabriel. Eh, cowok ini. Mas Gabriel, konsultan The Consulting Business Surabaya. Oh, dekatnya. Mas Ilham, Presiden UHAMKA, Depok, Mas Elga, UTM, Trunojoyo mungkin ya, sekarang di Gresik. Ian masih ya Departemen IPSI Tomo Food Indonesia Sumedang. Oke, oke. Oke, terima kasih yang sudah kenalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 14 ya? Oh, ini ada nih. Ikhwanda Ade Yusuf, cowok kalau gitu ini. Cowok kan? Production Engineer, Perfect Companion Manufaktur Indonesia. Wah, namanya keren perusahaannya. Perfect Companion Manufaktur Indonesia. Super sekali. Oke, silakan yang belum ya. Sebelum saya close, nanti Anda harus, bukan harus ya. Usahakan mengisi gitu ya. Pokoknya saya nanya apa, Anda jawab. Saya nilai. Yang belum open cam silakan ya. Ini baru 2 nih open cam nih. Ini tandanya yang open cam ini paket datanya banyak dia. Oh, enggak ya. Pakai wifi saya gitu. Yang lain silakan ya. Oh iya, yang pernah ikutan training saya sebelumnya atau pernah ketemu saya di dunia maya gitu, bisa raise hand nggak ya? Ada nggak sih? Atau saya ini belum dikenal ternyata. Oh iya bener nggak ada nih. Oke, belum ada yang mengenal saya di sini. Kalau gitu saya tak kenalan dulu. Bentar. Mantap nih, banyak yang open cam ya. Silakan bertahan nanti sampai training selesai. Dulu. Bentar. PPT saya hilang tiba-tiba. Mas Daniel fresh graduate. Gimana Mas Daniel? Belum ngisi ininya ya, kotanya. Oh iya Mas Wanda juga belum ada kotanya dia. Di domisilinya di mana? Oke. Oke, oke. Ini perkenalan saya. Nama saya Rizal Ardianto. Saya asli Surabaya, domisili di Lawang ya. Lawang itu Kabupaten Malang. Dulu kuliahnya di Teknik Industri TN Malang, S2-nya di ITAT Surabaya. Berikutnya saya pernah bekerja di pabrik furniture di Gempol Pasuruan sebagai BPS staff, tapi nggak saya tulis karena sebentar ya, nggak lama, paling 3-4 bulan paling. Waktu itu masih cupu ya, nggak bisa kerja. Jadi nggak kerasan, keluar aja. Berikutnya saya di Ungaran Garment, ini di perusahaan garment, nah iyalah tulisannya ya. Di Ungaran ya, tahu juga. Enak ya nama perusahaan kayak gini ya. Ada nama kotanya, ada nama produknya gitu. Jadi nggak usah tanya-tanya ini perusahaan apa, udah tahu kelihatan gini. Nama departemennya Industri Engineering karena apa yang kita lakukan di sini sama seperti yang dipelajari di bangku kuliah ya. Jadi ada departemen IE. Berikutnya saya Garuda Food, ini periode paling lama, ada 10 tahun. Saya awalnya sebagai PPC Staff sampai ke PPC Logistik Departemen Head. Pertama masuk di Pabrik Sidoarjo, pindah Pekanbaru Riau, ke Head Office Jakarta, terakhir di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya di perusahaan 3PL dari Singapura, namanya Weshit Indonesia. Saya di cabang Semarang, Pati, dan Surabaya. Berikutnya saya di perusahaan distribusi, distributornya Aqua Danone untuk area Jawa Tengah dan DIY. Kemudian di perusahaan Seafood Processing dan Persewan Cold Storage ada di Pati, Jawa Tengah. Dan terakhir di perusahaan Healthcare yang ada di Surabaya. Yang khususnya pada waktu itu produksi paling banyaknya adalah masker medis ya. Jadi kebutuhannya banyak banget di tahun ini ya. Mungkin kita sama-sama merasakan. Nah sekarang aktivitas saya adalah ngisi training online offline seperti ini. Walaupun sebenarnya mulai 2019 ini berlanjut aja. Kemudian juga ada beberapa bantu perusahaan. Dan mulai sejak tahun kemarin saya dikasih kesempatan ngajar di 2 kampus, ada di Sidoarjo di Institut Teknologi Insan Jandegi ya, Prodi Teknik Logistik, dan di Universitas Muhammadiyah Malang untuk Prodi Teknik Industri. Di 2 semester nih merasakan dunia akademisi kampusnya. Oke, sekarang juga ini posisi lagi di Sidoarjo nih, di kampusnya ya. Jadi kalau saya ke Sidoarjo sekalian nginep di kampus aja, nggak usah pulang. Oke, nanti teman-teman
apa namanya, setelah apa namanya, kalau ingin diskusi setelah training ini selesai gitu ya, mungkin besok masih ketemu, lusa gitu, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan kalau masih ingat, ingin tanya-tanya, diskusi, sharing-sharing, bisa di DM saya ke Instagram ya. Ini Instagram pribadi saya di Zaltart. Anda bisa follow dulu supaya DM-nya masuk ke Primery. Kemudian saya juga punya akun kedua. Ini beberapa postingan keilmuan, cuma tim ya, jadi agak mandek-mandek nih di sini. Berikutnya saya juga ada bisa tanya juga di LinkedIn ya. Ini saya kasih linknya karena nama Rizal Ardianto banyak di LinkedIn, daripada bingung nanti cari nama Rizal Ardianto mana yang mana tadi ini ya. Saya kasih linknya, Anda bisa follow ataupun connect, nanti saya accept, baru ada bisa nge-DM saya tanya-tanya di situ ke LinkedIn. Saya juga punya akun YouTube, ada beberapa video keilmuan di sana juga. Saya juga punya akun TikTok yang saya gunakan untuk jawab ulang pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan di sesi training seperti ini atau di sosial media, nanti akan saya catat, akan saya jawab ulang untuk dijadikan video di TikTok. Jadi udah hampir 100 video tanya jawab di TikTok. Ya mungkin nanti Anda punya pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip gitu ya, Anda bisa lihat di sana. Nah, teman-teman nanti kan dari ber-17 ini yang dapat voucher dari Kaweru kan 2 orang. Tapi jangan khawatir, saya biasanya juga ngasih hadiah ke teman-teman yang aktif yang lainnya. Saya biasanya ngasih ke sepertiga peserta ya. Jadi kalau 17 mungkin ya orang 5 atau 6 lah ya peserta, nanti akan saya pilih yang urutan berikutnya, akan saya berikan hadiah dari saya sendiri. Nanti saya ambilkan dari e-store saya di sini, ada e-book dan mungkin banyak e-booknya, ada beberapa materi, ada beberapa video juga, training nanti ada di sini. Penyampaian materi itu ya, video saya buat, saya taruh di sini. Nanti akan saya kasih hadiah yang saya ambilkan dari sini nanti. Saya kasih voucher 75%. Banyak ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Ini ada yang ngisi chat. Fresh graduate Medan. Oh iya. Apa nih? Oke, saya akan mulai dari sini. Ada yang sisi kiri, sisi kanan. Jadi kalau sisi kiri ini yang utama ya. Saya tuliskan di situ fungsi PPIC dan supply chain. Kenapa? Karena aktivitas PPIC ini adalah masuk di ranahnya supply chain, teman-teman. Jadi proses supply chain management itu adalah proses memanage perubahan bahan baku sampai jadi finish good dan memberikannya ke customer. Jadi ada memanage nih. Ada mulai bahan-bahan, mulai dari bahan-bahan, kemudian diproduksi jadi finish good dan dikirimkan ke customer. Nah, ini adalah bentuk aktivitas yang ada di manufaktur ya. Aktivitas supply chain di pabrik nih. Dari mulai purchasing beli bahan atau pembelian beli bahan, sampai di pabrik diterima oleh warehouse material, itu aktivitas supply chain juga. Di production, masuk ke production, ada jadi finish good, itu masuk aktivitas supply chain, dan di delivery. Mungkin di tempat Anda namanya bukan delivery ya, ada tim logistik atau tim distribusi atau tim transportasi. Jadi namanya bisa beda-beda nih. Jadi macam-macam. Kalau masalah nama nggak masalah. Yang penting tadi Anda ada di Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah, calon gubernur. yes, ya. Ya, Ganjar. namanya bisa macam-macam. Nah, kenapa kok saya ceritakan di manufaktur? Karena istilah PPIC ini, PPC ini seringkali adanya di manufaktur ya. Karena sesuai namanya nih, production planning. Jadi dia merencanakan produksi. Nah, perusahaan apa yang ada aktivitas merencanakan produksi ya pabrik atau manufaktur. Di perkebunan nggak ada, pertambangan nggak ada, eh, distribusi nggak ada, perusahaan wholesaler juga nggak ada gitu ya. Mungkin ada dia yang merencanakan jumlah stoknya, tapi nggak ada aktivitas production, teman-teman. Nah, yang ada jadi manufaktur, ada di pabrik. Jadi penjelasan saya nanti banyak di sisi situ ya. Walaupun ilmu ini Anda bisa terapkan di mana saja untuk bisa menyediakan stoknya gitu kan. Oke, jadi masuk di ranahnya supply chain. Nah, tadi kan saya sebutin ada warehouse material, ada purchasing, warehouse material, ada production, warehouse finished good, tim delivery. PPC-nya mana? Nah, PPC-nya tadi sebenarnya ada juga di situ gitu ya. Cuma nggak ikut urutan, karena kan yang dia nerima ordernya dibuatin rencana produksi, kemudian diberikan ke pembeli, kemudian direncanakan produksi, dan di saat yang sama dia bisa merencanakan kebutuhan bahan-bahannya ya. Nanti diberikan oleh pembelian, baru pindah-pindah. Jadi orang warehouse material pun waktu mindahin barang, mindahin bahan ke production juga info dari PPSI ya. Rencana produksinya apa, butuh bahan-bahan apa aja nih gitu. Oke, jadi itu penjelasannya seperti ini. Nah, tadi sempat saya jelaskan juga PPSI adalah merencanakan produksi dengan mengkolaborasikan semua sumber daya nih ya. Untuk mendapatkan persediaan bahan juga finish good. Jadi ya, terima order, Anda tahu ordernya berapa, Anda produksi berapa gitu ya, sehingga punya finish good untuk bisa dijual, dikirimkan. Jadi di saat yang sama Anda bisa menghitung kebutuhan bahan-bahan. Oke.
Pemanasan ini ya. Ini yang chat box-nya saya close dulu terakhir dari Mas Daniel. Oke, saya kasih pertanyaan. Kalau PPIC, mungkin Anda pernah belajar ataupun sekarang mengalami ya. Kalau PPIC merencanakan produksi, ya merencanakan produksi ya. Itu kira-kira butuh data apa aja? Nah, silakan Anda jawab, tapi jawabnya di chat box saja ya, supaya saya tahu jawabannya. Yang jawab siapa aja. Jangan pakai suara, nanti rebutan saya juga lupa yang jawab siapa. Oke, saya kasih waktu 25 detik ya untuk Anda menjawab. Silakan. 25, 20, 15, 10, 5, 1, 0 ya. Saya close ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin 6 orang. Persediaan bahan baku. Oke ya, jadi harus tahu jumlah stok bahan bakunya ya waktu merencanakan produksi ya. Berikutnya adalah data permintaan produk dari sales data. Oke, benar. Persediaan stok. Ini jawaban jadi 1 atau 2 ya. Data permintaan produk sales. Oh, 2 jawaban ini ya. Persediaan stok. Stok apa gitu. Harus Anda jelasin. Stok air enggak juga ya. Stok spare part juga stok juga. Oke. Mungkin maksudnya ya apa nggak tahu stoknya. Tapi yang pertama benar nih, data permintaan produk. Kapasitas produksi. Wah, ini produknya bakso. Kapasitas produksi. Oke, benar. Kuantiti penjualan dari marketing. Oh, kuantiti penjualan. Harusnya sih lebih ke orderannya aja berapa gitu ya, dari marketing. Data penjualan maksimal 3 bulan terakhir. Oh, Anda memprediksi sendiri gitu ya. Jadi data penjualan Anda prediksi sendiri. Oke. Permintaan apa? Kurang jelas ini permintaan. Saya stok apa juga gitu ya. Oke. Mas Ferhinanto, maaf nih sudah saya close ini ya, terlambat. Jadi Anda jawabnya tadi saya jelasin sebelum saya tuliskan kalimat close ya, dan saya nilai. Oke. Jadi kalau saya tanya apa namanya yang utama yang perlu Anda ketahui saat merencanakan produksi, Anda butuh 3 informasi ini. Satu adalah permintaannya berapa nih orderannya, ya. Sehingga tadi nanti Anda bisa merencanakan produksi berapa dan nanti bisa merencanakan stok finish good-nya berapa nih ya. Misal Anda punya stok 600, dapat orderan 700, akan produksi 100 saja cukup ya. Tapi kalau Anda ingin punya stok tambahan ya 800 lah, 900 juga nggak apa-apa. Kedua adalah kapasitas produksinya, apakah mampu memproduksi permintaan tersebut. Ketiga adalah ketersediaan bahannya ya. Jadi 3 itu yang utama yang perlu Anda ketahui. Cuma yang harus diketahui BPSI saat merencanakan produksi banyak ya. Misal kapasitas gudang finish good-nya, ya. Jadi direncanakan kok gudangnya nggak cukup, ini gimana nih? Anda harus tahu. Kemudian infrastruktur area production-nya. Misal di lantainya lagi ada rusak, ada perbaikan, dindingnya bolong ya. Bukan bolong lah, retak gitu ya. Nanti ada potensi hama masuk, ada atapnya jebol, gentengnya lepas, lampunya nggak nyala gitu ya. Anda perlu ketahui harus seperti itu teman-teman. Kemudian apa lagi nih ya? Kalau masuk di area production, Anda harus pakai pakaian khusus gitu ya. Pakai jas lab, pakai hairnet, pakai kacamata, pakai earplug, pakai masker, sarung tangan, pakai sus cover ya. Kalau itu nggak ada kan ya nggak jalan juga produksinya. Jadi Anda perlu tanyakan nih, ada nggak? Atau mungkin kalau masuk di area production harus cuci tangan dulu nih, pakai cairan-cairan khusus ya. Nanti Anda perlu tanyakan. Mungkin cairan-cairan kayak gitu ke tim QC, kalau yang alat-alat bahan apa perlengkapan kerja tadi ke tim GA mungkin, atau tim ke HRD Anda tanyanya. Kemudian Anda juga bisa tanya nih ke tim engineering, ke tim sales, kemarin ada mesin rusak, sekarang gimana nih? Oh sudah baik, jadi tanyain. Alat-alatnya lengkap nggak nih? Kemarin kamu ada masalah alat, nggak datang, kuncinya nggak punya, apa nggak punya, ganggu produksi, sekarang punya nggak? Sudah gitu ya. QC juga tanyain alat-alat kerjanya gitu ya. Mungkin regen, eh, tabung reaksi apa gitu ya. Mungkin dia butuh alat lab atau bahan bantu, Anda tanyain ya. Bisa jadi minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu masalah nih, Anda inget ya, Anda ingetin lagi. Oh sudah beli atau sudah punya gitu, tanyain. Kemudian
Mungkin ada masalah forklift rusak, nggak bisa mindahin barang, lama tanyain juga. Kemudian bahkan air minum, makan gitu, kalau nggak ada kan nanti operatornya nggak mau kerja, protes, nggak mau hasilnya turun nih, mempengaruhi output produksi Anda. Sehingga yang harus Anda ketahui, jadinya banyak teman-teman ya, nggak hanya yang tadi tiga saya sebutin ya, karena itu saya tuliskan di sini mengkolaborasikan ya, semua sumber daya nih, jadi semua sumber daya pabrik, Anda kolaborasikan, bukan Anda manage ya, Anda cukup tanya aja nih untuk mengetahui ya, hal tersebut ya, karena memang itu ada berkepentingan sekali ya, Anda buat rencana produksi, supaya terrealisasi, yaitu semua pendukung-pendukungnya itu ya harus ini, ready semua, siap semua. Jadi Anda bisa ngitung finish good yang optimal dan bahan. Oke, ini yang sebelah kiri yang utama, sebelah kanan tambahan nih. Jadi mengenai persaingan, sekarang persaingannya bukan besar-besar nama perusahaan, ya, karena banyak perusahaan besar yang sekarang sudah menurun performanya ya. Mungkin 10 tahun yang lalu Anda pernah dengar Ramayana ngurangi gerainya, Matahari ngurangi gerainya gitu ya. Krok tutup tapi bangkit lagi sekarang, Nissan, Datsun, Chevrolet sudah nggak ada di Indonesia, Carrefour sudah nggak ada, Giant juga sudah nggak ada, ya, ini Teh Sariwangi bangkrut dibeli Unilever, Nyonya Menir tutup, yang paling baru yang saya tahu nih, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, ini pabrik apa sepatu bata di Purwo apa itu di Jawa Barat ya, tutup gitu ya. Oke, jadi banyak perusahaan besar yang tidak bisa bertahan gitu, ya. Karena persaingannya bukan gede-gedean perusahaan nih, bukan nama besar gitu ya. Tapi ada beberapa hal, misal persaingan harga gitu ya. Ada persaingan kualitas, ada persaingan tim sales marketingnya gimana dia mempromosikan barang. Yang terakhir adalah di supply chain versus supply chain. Ini di aktivitas kita nih. Jadi bagaimana kita bisa memberikan barang secara cepat, secara selalu ada di depan mata konsumen nih. Karena kan aktivitas supply chain tadi proses memindahkan barang ya, memproses bahan sampai barang sampai kirimkan ke customer Anda gitu. Jadi Anda di bagian PPSI yang merancangkan produksinya supaya punya finish good, nanti bisa dikirimkan ke distributor Anda, mungkin ke wholesaler, mungkin ke retailer, ke toko-toko, atau langsung ke customer gitu ya. Anda punya siap barang, sehingga proses supply chain-nya berjalan, di sisi Anda juga berjalan, barang selalu ada di depan mata konsumen gitu ya. Oke, berikutnya saya berikan informasi mengenai tipe-tipe manufacturing atau tipe-tipe memproduksi barang atau tipe-tipe memproses suatu finish good Anda gitu ya, barang jadi Anda. Ada 4 sebenarnya, tapi saya kasih 2 aja sementara di sini. Yang pertama adalah MTS ya, make to stock. Mungkin Anda pernah dengar istilah ini ya. Make to stock itu adalah suatu perusahaan yang menyediakan finish good-nya dengan cara memproduksi terus-menerus ya. Jadi barangnya harus diproduksi terus-menerus, harus selalu ada di depan mata konsumen ya, harus selalu ada nih barangnya. Jadi konsumen pingin, mau, ataupun distributor mau beli, mau jualan, dia langsung barangnya ada gitu. Sehingga Anda sebagai produsen, sebagai pabrik, ya harus terus-menerus produksi nih. Jadi tinggal Anda jaga aja supaya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit stoknya. Nah, dari sedikit penjelasan saya ini, saya kasih pertanyaan lagi. Dari sedikit penjelasan saya ini, kira-kira Anda jangan jawab dulu ya sebelum saya tuliskan pertanyaannya di kolom, supaya saya bisa ngasih batasan. Jadi pertanyaan ini yang jawab siapa gitu ya. Kira-kira apa contoh produk MTS ya, make to stock ya. Nah, jawaban Anda kalau bisa sedetail mungkin ya. Jangan kayak tadi nih permintaan gitu ya, stok gitu. Sedetail mungkin. Kalau perlu merek kasih merek aja nggak apa-apa, kan nggak masalah ya. Seperti itu supaya saya bisa tahu, oh ini benar nih jawaban Anda. Oke, silakan contoh produk MTS. Saya kasih waktu sama nih, 25 menit, detik. 25. Minggu kapan? Minggu depan, minggu depannya lagi. 20. Emang kamu 15. Pro? Detail, kata kuncinya detail ya. 10. 5. 1 ya, saya close ya. CLOSE. Enter ya. Oke. Pertama, FMCG ya, ini luas nih. Anda kalau jawabnya FMCG luas banget. Tapi ini ada jawaban tambahannya nih. Sabun, sampo, semua.
makanan, minuman, siap makan, siap minum, teh, kopi instan. Oke, ini kalau ini sudah dikasih produk-produknya dan kelihatannya bener nih. Cuma kalau sabun sampo oke bener. Tapi kalau makanan minuman belum tentu ya, belum tentu MTS tuh. Jadi kalau sabun sampo, teh, kopi instan, mie instan, ya ini masuknya ke MTS. Barangnya harus selalu ada ready ya. Oke. Pakaian, nah pakaian terlalu umum ya. Dan pakaian tuh kelihatannya bukan MTS deh ya. Mie ini makanan instan. Apa makanan instan? Seinstan-instannya makanan tetap harus ada prosesnya katanya. Kalau Anda beli di restoran, nanti masuknya nggak MTS lagi, makanan instan. Brownies Amanda bener nih. Nah, Brownies Amanda itu harus selalu menyediakan produknya ya, Brownies Amanda. Misal Anda sukanya yang keju itu keju nggak ada ya Anda ganti ke Mrs. apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya Anda geser ke brownies yang lain jadinya ya. Jadi Amanda harus menyediakan produknya. Indofood kalau Indofood aja kurang tepat karena produknya banyak. Kalau Indomie benar ya. Minuman, wah ini apa ini minuman? Ini luas banget ya. Tadi kan saya sudah kasih tahu detail gitu ya. Oke, jadi seperti itu pembahasannya. MTS barangnya harus selalu ready gitu ya. Saya nggak ini nih, eh, nggak membahas agak banyak karena nanti nyambung ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi nanti mungkin akan saya jawab yang MTS siapa ini. Oke, di MTS karena kalau di perusahaan MTS itu produknya biasanya sama, tapi bukan sama sih. SKY itu aja gitu ya. Anda misal di perusahaan Indomie, mie instan gitu. Mie instan kan Anda tahu ya, dia punya variasi berapa tuh. Paling yang Anda kenal 5 rasa deh ya. Atau mungkin Anda yang jagoan gitu bisa mengenal 10 rasa Indomie mie instan gitu ya. Apa aja. Saya nggak tahu kalau 10 rasa. Nggak tahu lah, mungkin dia punya 20 varian rasa. Mungkin dia punya 20 varian rasa gitu ya. Itu pun yang diproduksi selama setahun ya itu aja teman-teman. Paling ada produk baru ya kalau nggak satu, dua, tiga, empat, lima lah ya. Saya selama selama kerja ngerasain produk baru tuh maksimal tiga, kalau nggak salah itu tiga. Waktu di pabrik ya, waktu di head office ya banyak gitu. Ya, waktu di pabrik tiga. Jadi Anda mungkin setahun dari Anda punya 10 SKU, 20 SKU, 30 SKU, produk barunya paling nggak banyak lah, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sehingga setahunnya produksi kan itu aja ya. Karena diproduksi itu aja, Anda tuh jadi tahu nih gimana cara produksi dengan cepat lama-lama ya gimana bisa produksi dengan lebih efisien, lebih efektif. Ada masalah di sana dikasih solusi. Muncul lagi tahu tapi ya paling di sana lagi dikasih solusi lagi. Ketika dikasih solusi lagi dengan muncul lagi. Sana lagi. Jadi lama-lama itu semua masalah-masalah tertutup semua tuh. Sama Anda bisa improve, bisa improve. Karena produknya sama gitu ya. Setahun sama. Nah, itu kelebihannya di MTS jadi low manufacturing cost. Jadi biayanya itu bisa lebih rendah gitu karena Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dan mungkin bisa membuat lebih cepat, lebih hemat gitu. Berikutnya adalah bisa segera memberikan barang ke konsumen. Jadi konsumen butuh, langsung bisa Anda berikan ya. Karena kan barangnya harus Anda jaga ready teman-teman. Siap ya. Oke, itu yang di MTS nih, make to stock. Yang kedua adalah namanya MTO ya. Kali ini kebalikan nih. MTO, make to order ya. Jadi si perusahaannya ataupun si produsennya itu dia nunggu orderan dulu baru dibuatin ya kan. Jadi orderan dibuat. Kenapa kok gitu? Karena produknya dia itu masih bisa minta ditambah-tambah spesifikasinya ya, walaupun nggak banyak sama customer, bisa dikurangi, bisa dimodifikasi ya. Jadi customer masih bisa minta sesuatu di produk tersebut nambah kurang modif boleh nih sehingga si produsennya nggak mungkin dia buatin dulu ya dia nunggu orderan dulu nih dia order oh kayak gini permintaan Anda oke saya buatin oke sekarang pertanyaannya jangan jawab dulu sebentar saya kasih ini dulu. Kira-kira nih contoh produk MTO itu apa gitu ya oke Anda kasih sedetail mungkin ya supaya saya tahu ini jawabannya bener nih kalau detail ya oke silakan dicoba jawab waktunya sama nih 25 detik 25 sulit banget mana sih 20 kok ketawa. 15 10
Ya udah 5. kerjain lah itu yang ditabung mesin. 1 close ya. C L Bisa O sampai S dua E bulan gitu aja enter. kalau belum Oke. dapat gambar. Komputer, perangkat elektronik, PC atau Misalnya laptop. ibunya suruh kerjain, tapi ibunya nggak Karena ngerti. kalimatnya hanya ini aja, masih kurang tepat ya. Anda kalau beli laptop di toko komputer, apakah apakah Anda harus pesan dulu kan enggak ya? Saya mau yang AMD Gen 7 gitu ya, Hmm. Ryzen 7 misalnya. Yang touchscreen apa yang OLED Hmm. apa? Oh ya, saya buatin dulu ya kan enggak ya? Anda kan pinginnya apa? Dia ada nih, ada yang Mac, ada yang apa namanya Asus, ada yang HP, apa kode-kodenya gitu ya. Anda pingin itu tinggal ambil aja di sana. Kalau nggak ada yang sesuai dengan keinginan Anda, yang Anda sudah lihat review di YouTube mungkin, ya Anda pindah toko gitu ya. Sehingga si produsennya nggak nunggu pesanan Anda. Jadi pabrik hub, pabrik HP, pabrik Asus, pabriknya Apple atau mungkin komputer yang lain apa ya? Hmm. Kok saya jadi lupa. Advan yang baru itu, dia produksi terus-menerus tuh. Tinggal dia nyediain aja Iya. stoknya harus selalu ada berapa gitu ya. Nah itu jadi kurang tepat nih kalau kalimatnya seperti ini. PC atau laptop. Buket bunga, oke bener ya. Dia nunggu pesanan dulu karena yang pesan Iya. buket bunga kan minta kombinasinya beda-beda ya. Sama susunannya mungkin, Hmm. sama kertasnya Iya. yang buat bungkus putih atau coklat atau apa kasih pita-pita. Jadi ini bener nih, buket bunga. Stainless steel untuk Iya. infrastruktur. Oh, ini pesan besi-besi untuk lagi bangun gitu ya. Oke, ini bener juga. Kendaraan. Kendaraan apa dulu nih? Memang kurang jelas nih ya kendaraan. Makanya yang detail kendaraannya. Becak itu kendaraan juga, sepeda juga kendaraan, pesawat kendaraan, jet juga kendaraan. Oke, mobil, oh ini yang jawab nih. Detailnya di sini ternyata ya. Mobil terutama yang mewah. Oke, kereta api, pesawat terbang. Oke, mobil mewah nggak semuanya MTO ya, karena gini nih, ada produsen mobil, misal, oh ini ya, bukan Terus Porsche, apa banget ini yang soalnya namanya nyala yang belum. Phantom itu apa ya? Yang warnanya hitam, Rolls Royce. Nah, Bener. misal si produsen Rolls-Royce bilang nih, saya mau memproduksi Rolls-Royce tipe ini ya, ini spesifikasi, ini desainnya nih, gambarnya udah dibuatin. Saya hanya produksi 1.000 biji. Siapa yang mau gitu ya? Siapa yang mau beli gitu ya? PO. Iyalah. Baru nanti Mak dibuatin. banget. Nah, itu sebenarnya tetap masuk ke MTS teman-teman ya. Karena Anda nggak bisa minta nambah spek, ngurangi spek, Nanti modif harus spek. Bisa nggak Anda diatur-atur. minta, Pak bisa nggak jendelanya itu yang awalnya 7, saya minta 5, ya minta rooftop sampai ke belakang. Nggak bisa ya. Model lampunya dibuat kayak gini. Bannya saya minta ganti deh. Ban apa? Ya aku nanti mau Bristol atau ini ban apa? Ban radial. label-label Nggak juga bisa ya. daerah gitu. Tulisan Rolls Royce bisa nggak dimodif dikit? Nggak bisa juga. Tempatnya. Bahkan warnanya mungkin Anda nggak dikasih kesempatan bisa warna ya. Pilih warna ya. Warnanya cuma ada hitam. Rolls Royce biasanya hitam tok deh. Kelihatannya saya nggak tahu juga sih. Anda nggak bisa. Nah kalau Anda nggak bisa minta-minta kayak gitu, walaupun Anda merasa nunggu, nah ini tetap masuk ke MTS ya. Seperti itu sama. Sama kayak di mobil yang laris, walaupun nggak mewah ya, yang laris. Misal yang saya tahu sih si Jimny Katana 5 pintu lagi laris ya. Sampai nunggu 3 bulan ya. Apa namanya? Apa namanya? Anda dikasih barang ya dari Anda buka, Anda bayar gitu ya dari DP-mu. Nah, kalau Anda merasa menunggu itu Sama adalah dulu MTS, nih. enggak. Karena di Jim Kalau 5 pintu, kalau buat ya produknya ya bener-bener gitu aja. Anda nggak bisa nambah apa-apa. hitam. Bahkan warnanya aja nggak bisa minta ya. Ya ada 5 varian warna. Saya mau minta warna sage deh, magenta deh, pink-pink apa deh gitu ya. Nggak bisa. Warnanya itu aja. Saya spionnya minta diganti, nggak Ya bisa PKB juga. kan Jadi kalau Anda gitu. merasa nunggu, itu belum tentu berarti MTO ya, make to order ya. Tapi karena laris saja, Nah, jadi Anda nunggu. masalahnya tuh Oke. PDI-nya Bahkan Anda beli laptop ini, sama dulu tuh yang viral, pokoknya ininya makanan viral ya Pak, enggak odading maksudnya kan ataupun roti goreng kalau di Surabaya gitu ya, atau di Malang roti goreng, itu kan nggak perlu Anda minta spek ya, tapi karena Anda merasa nunggu kok lama antri ya, oh ini MTO nih, enggak ya karena antri aja laku aja, Anda merasa nunggu gitu, oke, mudah-mudahan tahu bedanya ya, MTS seperti itu. Nah kalau kereta api, kelihatannya masih bisa nih diminta oleh si pemesannya gitu ya, mungkin dari mana nih pesan ke Inka gitu ya, tapi saya mau yang pintunya kayak gini, warnanya masih bisa nih desain dulu baru jadi dibuatin. cabinnya. Pesawat terbang juga sama, kelihatannya masih bisa ditambah-tambahin, dikurang-kurang. Kursi meja kursi meja apa gitu ya. Anda beli di toko furniture, kursi meja udah ada kan, tinggal tunjuk, saya mau beli ini. Nah, artinya kan barangnya ready tuh, tinggal ada angkut. Anda beli di IKEA, Anda beli di Ace Hardware,
ada bentuk meja apa, kursi apa gitu, saya mau yang ini deh, ya tinggal ambil di gudangnya sama dia, yang bentuk belum rakitan mungkin dikasih ke Anda. Nah artinya kursi meja yang ini, yang ada sebutin ini, yang masih umum ya, itu tetap masuk ke MTS. Kecuali nanti Anda jawabnya kursi meja custom atau pesanan ke pengrajin mungkin ya. Jadinya itu bisa tuh Mas. Jadi ada pengrajin, ada desain dia. Tapi kalau Anda cuma kursi meja toh belum tentu juga dia masuk ke MTO. Oke. Berikutnya ada produk kabel konduktor fiber optik Supreme ZTT yang membutuhkan spek. Oh iya, saya nggak paham sih ini. Mungkin ada ya. Tapi kalau dia memang dia nggak punya, harus nunggu orderan dulu baru dibuatin, ya ini masuk ke MTO ya. Oke, saya jawab ke atas tadi, sempat ada yang jawab makanan instan. Anda kalau beli ini, Warmindo mie instan, itu kan Anda masih bisa minta pedes, minta tambah sayur. Nah, itu masuknya bukan MTS tapi MTO ya. Karena Anda masih bisa ini nih, minta sesuatu ke warungnya gitu. Jadi mie instan karena Anda masih bisa minta spek. Ya. Nasi goreng itu Anda bisa masih minta speknya. Saya mau putihan. Jadi kan dia nggak mungkin nyetok nasi goreng kan. Kecuali mungkin yang di Pekanbaru tuh ya. Dulu saya di Pekanbaru gitu, beli nasi goreng itu di dalam termos. Jadi dia udah goreng banyak, taruh termos, orang datang tinggal dikeluarin dari termos, taruh kertas coklat itu, tinggal dikasih telur ya. Itu masuknya ke MTS tuh ya. Walaupun nasi goreng secara umum dia ke MTO ya, karena kita masih bisa minta tambah, bisa modif nih. Mungkin ayamnya, mungkin apanya, mungkin sayurnya tambahan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dipahami teman-teman ya. Oke. Yang ke tadi kan saya sebutkan ada 4 ya, cuma saya jelasin ada 2. Ya 2 lainnya itu apa? Ini pecahan dari MTO nih, namanya ATO, Assembly to Order, atau nama lainnya adalah CTO, Configure to Order ya. Dan cari. Yang keempat adalah ETO nih, Engineer to Order. Jadi anaknya ini pecahan dari MTO, ada 2, saya ulangi, ada satu adalah CTO dan ATO jadi satu, namanya kadang berganti-ganti ya, istilah aja. Yang keempat adalah ETO ini, Engineer to Order. Oke, seperti itu. Yang kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan, silakan tuliskan di kolom chat atau Anda raise hand dulu ya. Ini kamu ini loh orang itu. Sekarang sih kelihatan. Oh, jangan. Oke. Berikutnya adalah sebelum kita membuat planning, atasan kita itu juga membuat planning teman-teman. Yang disebut sebagai strategic plan, yang disebut sebagai financial plan ya. Jadi dia nanti mau profit berapa, biaya-biaya keluar kira-kira berapa, UMR dan lain sebagainya. Sama strategiknya mungkin forecastingnya dia rencanain ya. Kira-kira nanti mau jualan berapa gitu ya. Kemudian marketing activity, khususnya aktivitas yang gede ya. Ada inovasi apa gitu ya, rencanakan inovasinya dan lain sebagainya. Jadi nanti digabung jadi bisnis plan tahunan. Gitu. Jadi rencana bisnis plan tahunan mau ngapain, tambah infrastruktur, tambah mesin, manpower dan sebagainya. Ini nggak harus nambah sih, kurang juga bisa ya. Kemarin waktu Anda mungkin yang pernah sedang bekerja waktu COVID dan perusahaan kena dampak, pasti ada pengurangan-pengurangan ya. Bisa jual infrastruktur, jual gedung, jual tanah gitu ya. Karena nggak ini nih, apa namanya, menurun produktivitasnya gitu ya. Jual mesin, jual manpower, apa PHK gitu ya. Jual bahan-bahan itu juga pernah saya alami waktu di Dua Putra karena terkena dampak negatifnya pandemi dan lain sebagainya nih. Nah, yang perlu Anda tahu sebenarnya itu rencana jual aja yang paling utama ya. Anda perlu tahu rencana jual. Jadi atasan Anda itu sebenarnya mau jualan berapa gitu. Jadi kan awalnya dari profit dulu nih. Saya mau profitnya tahun depan adalah 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, dan sebagainya. Terserah lah, atasan Anda minta berapa profitnya, kan dia yang pingin sendiri-sendiri ya. Nanti kan berimpact ke salary Anda. Nah, dari profit itu kan jadinya dia tahu harus jualan berapa ya, karena biaya-biaya juga sudah dihitung. Jadi dia tahu mau jualan berapa, plan sales. Nah, biasanya plan sales nanti akan dipegang dulu oleh tim demand nih. Tim demand nanti akan membreakdown ya salesnya. Breakdownannya itu bisa jadi per misal 1.000 tadi dia minta. Tahun depan saya mau jualan 1.000 nih. Dengan jualan 1.000 itu saya bisa profit segini banyak. Nah, 1.000 tadi sama tim demand akan di breakdown nih, di breakdown 1 bulan, bulan Januari berapa, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Misal gampang-gampangnya dibagi rata aja lah ya.
Januari 100, Februari 100, 100, 100, 100, 12 bulan 1.200 ya. Padahal tadi si atasan kita mau jualannya cuma 1.000. Ya nggak apa-apa ya, sudah di atas target kan bagus. Rencananya harus di atas target gitu ya. Realisasinya ya diusahakan di atas target gitu ya, di atas 1.000. Jadi ini 1, 1, 1, 100, dapatnya nanti 1.200. Oke. Kemudian sama tim demand nanti akan di breakdown lagi SKU-nya apa nih, produk di dalamnya gitu ya. Januari produk A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, F berapa, nanti Februari A berapa, B berapa, dan sebagainya, kayak gitu-gitu tuh, detail ya. Tim demand kok bisa ngerjain itu ya, karena dia dapat informasi forecast, dia punya data-data historis penjualan, dia punya informasi dari tim sales, dari tim marketing, dari tim brand ya. Kemudian banyak informasi kayak gitu, dan dia dapat, dan mungkin kondisi-kondisi lingkungan, kondisi sekitar, situasi yang terjadi, situasi politik, ekonomi, hiburan, dan sebagainya, dia dipelajari semua tim demand, nanti dia bisa merencanakan kira-kira nanti jualannya seperti apa nih dari 1.000 gitu ya, per bulan, per bulan, per bulan. Nah, kalau Anda merasa nanti di tempat saya kok nggak ada tim demand ya, ya nggak apa-apa juga, karena menurut saya struktur organisasi job desk itu bebas ya, semau-maunya perusahaan mau seperti apa. Karena saya kan pernah ngalami beberapa tempat, nggak masalah tuh ya. Mungkin tim demand planner nggak ada, demand planningnya nggak ada, tapi kerjaannya ada, tetap ada gitu, bagi-bagi gitu. Mungkin dipegang oleh tim sales, dipegang oleh tim marketing gitu ya. Oke. Jadi aktivitas itu ada breakdown tadi. Bisa jadi tadi breakdownnya kan satu-satu ya. Bisa jadi nggak seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi itu nggak rata. Januari 100, Februari nanti mungkin turun ya 80, Maret turun lagi 70, tapi April naik lagi 1.200, 120 dan lain sebagainya. Jadi naik turun. Nah ini akan dikerjakan oleh tim. Nah, kemudian akan diberikan ke tim supply ya. Supply kalau Anda, misal ini ceritanya kalau Anda itu di perusahaan yang holding company, pabriknya banyak ya. Jadi ada tim demand di head office, ada supply ada di head office gitu, baru nanti diskusi disebar ke pabrik-pabrik. Tapi kalaupun Anda pabriknya cuma satu, ya udah tim demand langsung ke ini aja, ke manufacturingnya aja ya, ke kepala pabriknya nih di operation dikasih ini Pak rencana jual Anda, nah, silakan nanti dipenuhi gitu ya. Rencananya seperti ini sambil nanti kami update terus menerus tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap 2 sebulan sekali ya. Tapi ini pegangannya dalam waktu setahun. Nah, sama kepala pabrik nanti akan diberikan ke tim PPSI nih, ke kita gitu, PPC ya. Ini rencana jualannya nih. Tim demand ataupun atasan kita, bos-bos mintanya jual seperti ini. Oke deh, rencana jual ini akan saya coba masukkan ke kapasitas produksi saya dalam waktu setahun. Cukup atau enggak gitu. Tapi kalau kita ngomongin cukup nggak cukup, ya pasti cukup lah teman-teman ya. Karena kan nggak mungkin atasan bos-bos kita itu ingin jualan sesuatu sejumlah barang, tapi pabriknya nggak cukup gitu kan ya. Dia tahu nih pabrik saya itu produksi 1.400 per bulan. Ini saya kasih waktu, 1.400 setahun gitu ya. Kalau saya kasih target 1.000, ya harusnya bisa gitu ya. Tinggal nanti pengaturannya aja ya. Kecuali kalau dari awal sih atasan kita tahu bahwa nggak cukup, dia mulai nyari-nyari OEM, nyari maklun gitu ya, untuk ngerjain produk dia. Oke, itu yang pertama, cukupnya pasti cukup ya. Jadi nanti kita breakdown di kapasitas produksi kita per bulan, apakah cukup atau enggak ya. Nggak cukupnya, sebenarnya sih harusnya cukup, cuma nggak cukup itu kemungkinan seperti ini nih nggak cukupnya. Yang pertama adalah si tim demand planner-nya ngasih jumlah rencana jualnya itu nggak rata gitu. Ada yang tadi saya sebutin Januari 100, Februari 120, Maret 130, nanti yang Aprilnya turun, 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 rendah, rendah, rendah. Gitu. Nah itu ada beberapa bulan yang nggak mampu nih. Atau gini ceritanya nih, misal si tim demand pun sudah ngasih target breakdownan per bulan tuh rata ya, 100, 100, 100, 100, 100, 100 gitu ya, sampai Desember 100. Tapi di dalamnya kan ada SKU-nya tuh, variasi produknya tuh, varian produknya. Ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah kadang-kadang si tim demand sesuai dengan kebutuhan, produk A sama produk B di Januari Februari itu banyak. Padahal untuk membuat produk A produk B itu lama banget ya, effortnya luar biasa. Sehingga kalau dikonversi ke hari, harinya butuh waktu panjang nih. Nah, ternyata di bulan Januari produk A sama B yang terkenal sulit itu jumlahnya lagi banyak nih. Dari 100 totalnya, dia itu 60 unit. A ada B nih. Mungkin A-nya 30, B-nya 30 ya. Sisanya 40 yang gampang-gampang. Sehingga kalau dikonversi ke hari, jadinya agak panjang. Februari juga sama. Nah, kadang-kadang seperti itu, eh, kapasitas kita nggak cukup di satu bulan gitu ya. Karena tadi ada SKU-SKU yang sulit yang dikerjakan di satu bulan tertentu ya. Jadi di bulan Februari produk sulitnya itu dikit ya. Produk A cuma 10 pieces, produk B 10 unit, C, D, E yang gampang-gampang 80 sih. Jadi itu lebih cepat kalau pengerjaannya karena produknya mudah pengerjaan. Oke.
Nanti kalau Anda sudah bisa membreakdown per tahun, nanti hasilnya kayak gini. Jadi ini adalah grafik kapasitas produksi yang di bawah sumbu X-nya adalah bulan, sumbu Y-nya adalah persentase ya. Jadi kalau di Januari ini terlihat di sana ada grafik tulisannya 44, artinya kapasitas dia hanya terpakai 44% nih. Setelah nanti rencana jual, kita jadikan rencana produksi ya. Oke. Kemudian bulan 2 kayak gini. Kalau dikonversi ke hari 44% paling ya sekitar 12, 13, 14 hari lah ya. Oke. Karena hari kerjanya kan 25. 40% sekitar segitu. 44 juga sama. 61 ya sekitar apa namanya 61 itu kalau dikonversi ke hari ya mungkin sekitar 12-13 hari lah ya, dan lain sebagainya. Oke, yang perlu kita pahami adalah kalau ada rencana produksi yang melebihi 100% ini nggak bisa diproduksi ya. Daripada nggak mampu nih di bulan Desember. Berikutnya juga kapasitas kita, kemampuan berproduksi, itu juga pasti nanti kan nggak mungkin 100% teman-teman ini. Pasti nanti akan dihitung-hitung oleh tim operasional, budgetnya, maintenance-nya, prepare-nya, overhaul-nya, nanti ada kualitas yang keluar. Itu biasanya nanti turun dari kapasitas maksimal ya, karena kan nggak mungkin juga kita ngeber mesin produksi, lini produksi terus-menerus. Pasti ya ada jeda-jedanya gitu ya. Minimal awal sesi, awal shift mungkin ada prepare dulu, setting dulu, apa dulu pada waktu hilang. Sehingga di waktu-waktu yang hilang, waktu perbaikan, nabung overhaul dan lain sebagainya, atau kualitas yang keluar ya, defeknya kan nanti terlihat ya. Itu biasanya hilang sekitar 20%. Walaupun di beberapa tempat bisa di atas 80%, ya 81, 82, 83. Jadi kapasitasnya nggak hilang banyak-banyak gitu kan ya. Semakin banyak hilang kapasitas kan semakin ke bawah. Jadi ini biasanya 20% hilang ya. Karena tadi itu ya untuk prepare, untuk setting, untuk maintenance, untuk nabung overhaul ya. Mungkin ada orang nggak datang atau kualitasnya ya. Secara quality dia nggak masuk atau enggak. Nah seperti itu jadinya kapasitas itu hilang 20%. Jadi kalau si pembuat mesinnya ngomong 1.000 ini mesin saya ini atau satu lini produksi yang sudah saya bangun ini itu bisa menghasilkan 1.000 unit per hari gitu ya. Nah, kalau kita sudah ngitung-ngitung ini, ya jadi nggak 1.000 lagi ya, 800. Cuma nggak apa-apa ya begitu. Nah, kalau Anda sudah menetapkan kapasitas terpasang atau kapasitas produksinya segini banyak oleh tim, dihitung oleh tim operasional ya, jadi ini nggak bisa diproduksi, ini nggak bisa diproduksi, ini juga nggak bisa diproduksi, ini juga tadi. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Dipotong, di-cut nih, taruh di sini-sini nih, taruh di sini-sini yang agak lowong-lowong nih. Jadi Anda bisa nabung dari awal untuk memenuhi permintaan Desember ataupun November gitu. Oke, berikutnya lagi adalah kalau Anda membuat planning naik turun seperti ini, dan ini menyulitkan departemen lain teman-teman ya. Jadi tim operasional kalau Anda kasih plan yang kayak gini naik turun ya, dia nanti setting lagi, prepare lagi, apalagi ada kerusakan mesinnya ganti-ganti, jumlahnya beda-beda, ini merepotkan ya. Sehingga sebisa mungkin Anda membuat planningnya itu rata nih, rata nggak bergelombang. Iya ini kan planning tahunan ya, isinya bulanan. Kalau Anda membuat planning mingguan yang isinya adalah harian, jadi Senin 1.000, Selasa 2.000, Rabu 3.000, Kamis 500. Waduh, ke Jumat berapa gitu. Naik turun itu merepotkan departemen lain ya. Atau Senin 1 shift, Selasa 2 shift, Rabu 1 shift lagi, Kamis 3 shift. Wah, shiftnya naik turun gini merepotkan departemen. Kasihan nih kalau kayak gitu. Sehingga sebisa mungkin Anda nanti buat planningnya yang rata teman-teman. Nah kalau di gambar ini, angka-angka ini, kalau saya ratakan gitu ya, dia ketemu di angka 70% kapasitas ya. Sehingga kalau bisa nanti Anda buat planningnya dalam tahun tertentu, tahun tersebut, dia sekitar 70 lah ya, bisa 69 atau 71, 72, 68, 65, 75 gitu boleh gitu. Jadi nggak terlalu bergelombang banget-banget gitu. Oke, itu catatannya dari sini kapasitas, kemudian sama rata-rata, jadi rata nggak bergelombang ya. Oke, kemudian saya balik lagi ke sini, setelah Anda membuat planning yang setahun, tahun nih ya, saya masih cukup 70%. Tapi kadang-kadang tuh ada yang nggak cukup ya. Nah kalau nggak cukup, saya harus investasi apa, mesin apa, alat apa, orang apa, atau saya kasih ke OEM gitu. Atau kalau ada analisa ternyata rendah banget ya, disampaikan lagi, Pak ini rendah banget loh, saya masih bisa banyak nih. Mungkin di bawah 50%, hitungan kapasitas yang kita gunakan gitu ya. Tadi kan rata-rata 70% ya, sudah bagus lah ya, mendekati 80 di targetnya. Oke, berikutnya adalah Anda membuat MPS 3 bulanan, saya saranin ya. Jadi MPS 3 bulanan ini akan mengupdate MPS-MPS Anda terus nih. Misal Anda pun bisa ngerilis
ngeluarin MPS-nya itu tiap bulan boleh atau tiap 2 minggu sekali boleh. Jadi saya pernah ngalami dua-duanya, 2 minggu sekali ngupdate MPS, 12 sendiri ngupdate apa namanya JIP ya, jadwal induk produksi. 2 minggu sekali master production gitu, pokoknya kata-kata kayak gitu-gitu lah ya, ngupdate. Jadi nanti misal di akhir Agustus gini, Anda mungkin nanti akhir minggu besok sudah merilis eh, MPS 3 bulan ya, untuk September, Oktober, November nih. Anda sudah merilis nih. Kira-kira nanti mau produksi berapa nih. Dari itu teman-teman Anda bisa lihat ya, semua departemen lain juga bisa lihat BPS ini mau produksi apa nih 3 bulan ke depan gitu ya. Mau mungkin produknya ini, jumlahnya itu, jumlah hari yang digunakan, mungkin Sabtu dipakai atau nggak dipakai nih sama BPS ini ya. Bulan September full ataukah jam pendek ya, sampai jam 1 begitu Sabtunya, atau Sabtu nggak dipakai atau dipakai, atau ada hari libur apa di September Anda pakai, mereka sudah tahu semua nih sehingga dia bisa merencanakan. Oke, jadi MPS di akhir September Anda ngerilis lagi ya untuk MPS yang Oktober, November, Desember. Jadi kayak gitu-gitu terus ya, update. Jadi Anda perlu mengupdate rencana-rencana produksi karena kan Anda juga ada updatean dari tim demand ya, masukan terus jadi update gitu. Oke, berikutnya adalah membuat weekly. Kalau weekly ini membuat planning yang mingguan. Saya nggak tahu mungkin cocok di tempat Anda atau enggak. Kalau cocok mungkin Anda bisa gunakan, atau mungkin yang nggak cocok ya Anda bisa modif. Tapi kalau nggak cocok banget ya Anda bisa jadi pengetahuan ya. Ini membuat weekly production schedule yang mingguan ya, namanya weekly. Jadi mingguan adalah hari-hari isinya. Senin apa, shift 1, 2, 3 apa, Selasa apa, shift 1, 2, 3 apa gitu ya. Jadi Anda merencanakan seperti itu di sini. Oh iya, jangan saya lupa tadi. Kalau Anda membuat MPS yang 3 bulanan, ini otomatis akan menjadi MRP-nya nih di sebelah sini ya. MRP 3 bulanan tahu nih, material requirement planning ya. Jadi planning kebutuhan material sudah dapat. Karena Anda kan punya BOM-nya nih, Bill of Material ya. Bahan pembentuk suatu barang kan sudah punya tuh. Jadi kalau produksi ini produk A1000, B1000, C1000, ini kebutuhan bahan-bahannya apa aja sudah bisa terlihat di sini. Material requirement planning ya. Nah, kalau Anda buat MPS 3 bulan, MRP-nya juga 3 bulan ya. Nah, ini akan memudahkan kerjanya tim pembelian, purchasing ya. Dapat estimasi 3 bulan. Walaupun nanti di bulan yang kedua ya nggak mungkin pas banget lah ya. Nggak mungkin pas juga gitu ya. Contoh nanti Anda ngerilis di Agustus, kan ngeluarin yang September, Oktober, November. Nanti yang permintaan November, rencana produksi atau permintaan bahan-bahan, ya bisa jadi meleset ya, kan masih 1 bulan ke depan. Siapa tahu ada masalah apa. Tapi diusahakan melesetnya di atas, nggak sampai di bawah 50% gitu ya. Jadi antara 80, 70, 60, nggak apa-apa lah ya, belajar-belajar segitu. Kan nggak mungkin tepat juga nih ya, apa prediksi Anda ataupun hitungan Anda, insting Anda juga nggak mungkin bisa tepat juga. Oke. Dia bukannya ini ya yang punya klub Material. Jadi Anda nanti setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali ngerilis gitu ya. Tapi yang untuk bulan kedua dan ketiga nggak tepat nggak apa-apa. Nanti kan Anda akan memperbarui lagi gitu. Atau schedule. Nah, saya balik ke tadi sampai sini ya, balik ke sini, baru ke manufacturing proses. Anda cek hasil produksi seperti apa. Kelebihan tanyain, kurang tanyain teman-teman ya. Anda ngasih target 700 nih, dapatnya 800 nih nggak masuk akal. Dapat dari mana gitu ya? Kok bisa target 700 kok bisa keluar 800? Tanyain, detail ya. Apalagi kurang nih, ya kurang tanyain lagi. Rencana produksi, apa namanya itu? Rencana produksi ya 700, dapatnya 600 nih. Wah, ini Anda harus tanyain ya, detail nih, kenapa kok bisa di bawah itu. Jadi, tanya sampai ke dalam-dalamnya, kalau sampai Anda puas gitu ya, tanyain ya. Supaya Anda belajar juga di area production ya. Kan penting tuh mempelajari area produksi. Karena Anda kan perencana produksi, harus tahu area production seperti apa. Kemudian adalah penggunaan material, ini juga Anda tanyain. Kebanyakan atau kesedikitan tanyain ya. Kebanyakan tanyain, jelas tuh. Kesedikitan juga tanyain, karena aneh nih kalau makainya sedikit. Nah itu mungkin 2 ini cukup nih yang Anda harus review gitu ya ke tim production tiap hari. Jadi nanti Anda berdiri di Selasa pagi, lihat rencana realisasi Senin gimana nih. Rencana saya Senin itu segini, realisasinya segini gitu ya. Apakah cocok atau klop? Kalau nggak klop, tanyain kenapa gitu ya. Oke. Kebanyakan material, apalagi tanyain gitu. Beres finish good, nanti barangnya ke sini akan dikirim ke tim delivery. Oke. Itu yang manufacturing proses. Ini tadi sudah, simulasi 1. Oke, sebelum simulasi 1, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan nih, yang ini.
Ya iya makanya itu kamu yang neliti, ibunya cuma numpang Apa ngambil. variabel utama yang mempengaruhi perencanaan penjadwalan produksi ya? Tadi kan sudah saya jawab ya di depannya. Anda ikut jawab nggak ya? Sudah, Ikwanda. Oh, Anda nggak ikut jawab ya? Mungkin terlambat masuk tadi. Ya, tadi di depan saya sebutin ada tiga hal yang penting Anda ketahui. Satu adalah Anda tahu ordernya berapa ya. Bisa Anda tanya, bisa Anda prediksi, bisa Anda dapat orderan langsung gitu. Yang kedua ada kapasitas produksinya mampu atau enggak. Ketiga adalah ketersediaan bahan. Itu tiga yang utama. Walaupun sebenarnya Hmm. yang harus Anda ketahui banyak ya. Mungkin contoh tadi sudah saya contohin deh. Yang Anda harus tahu tempat apa cairan-cairan cuci tangan, kemudian baju-baju kerja, bahkan minuman, makanan gitu ya. Contoh mau detail lagi apa ya? Misal Anda produksi apa nih? Mie instan gitu ya. Anda kan harus tahu stok gandumnya, bahan baku, kemudian plastik-plastik Indominya, kemudian ada stok kecapnya gitu ya. Kemampuan produksi berapa sama ordernya berapa nih. Jadi sempat saya belikan kasih tahu kalau Anda mungkin dapat orderan 1000, sorry. Jadi contohnya Anda dapat orderan 700, punya stok 600, apakah Anda harus produksi 700 kan enggak ya? Tinggal produksi sisanya aja. Misal sisanya 100 tuh. Order 700, stok 600, ya produksi minimal 100. Anda kalau ingin tambah stok, ya bisa jadi 200, 300, terserah ya. Anda mau nyetok berapa? Anda mau nyetok 500, ya 500 plus 100 tadi ya. Jadi produksi adalah 600. Kita sambil lihat kapasitas produksinya dan ketersediaan bahan. Mungkin itu ya Mas Ikhwan. Kalau Anda masih kurang jelas, tanyakan lagi nggak apa-apa. Yang lain mungkin. Dari di kampus belum. Biasanya ada tidur siang. Ini nggak tidur siang. Agak ini. Agak nggak. Belum ada ya. Oke, saya stop share dulu. Oh ya, saya saya share apa print screen dulu yang open cam ya supaya nggak lupa nih. Tiga orang aja. Oke, output data MPS yang digunakan ke pembuatan MRP. Output data MPS yang digunakan ke pembuatan MRP. Pertanyaannya apa ya output data MPS? Kalau Anda sudah bisa membuat MPS, MRP-nya pasti otomatis ya. Jadi Anda membuat apa meja gitu ya, meja yang paling gampang. Ini saya cari cari produk yang gampang. Anda buat meja gitu ya, meja yang standar itu ada papan satu di atas, ada 4 kaki gitu ya, mungkin ada satu sandaran, ada satu yang di tengah-tengah kayu itu buat naruh kaki gitu ya. 4 kaki, ada kayu di tengah-tengah gitu ya. Sama pakunya butuh 10 ya. Jadi satu meja itu membutuhkan satu papan, 4 kaki, satu kayu sandaran kaki ya, sama 10 paku ya. Jadi kalau Anda membuat 1000 meja, Anda butuhkan 1000 papan yang ukuran 1 kali 1 misal, membutuhkan 4000 kaki, membutuhkan kayu itu yang tengah tadi adalah 1000 kayu, dan membutuhkan tadi 10 paku kali 1000. Jadi 10.000 paku. Nah itu kan tahu ya nanti kebutuhan Anda ya. Jadi saya kalau produksi 1000 meja, saya butuh pakunya adalah berapa tadi lu? 10.000. Nah kayak gitu. Nanti itu kan jadi MPS Anda, jadi rencana kebutuhan bahan Anda, material requirement planning. Tinggal nanti Anda datangin atau enggak. Misal Anda butuhnya 10.000 nih, Anda butuhnya 10.000 paku. Tapi di gudang Anda punya stok 20.000 paku. Nah, nggak perlu datengin kan? Ah, nggak usah datengin kalau inilah. Nggak usah. Minggu depan aja kita lihat lagi gitu. Padahal Anda membuat MPS tadi saya saranin adalah 3 bulanan gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda buat 3 bulanan, oke minggu ini nggak, minggu depan nggak butuh paku nih, minggu depan lagi apakah butuh? Setelah dilihat, oh masih belum butuh nih, produksi dikit. Minggu depan lagi, oh ternyata butuh. Harus saya datengin di sana, di minggu 3 ya. Minggu keempat datengin apa enggak. Jadi belum tentu Anda datengin paku tuh di tiap minggu ya. Jadi kalau mau tiap minggu juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau belum tentu, kadang-kadang tuh masih cukup, ya nggak usah datengin gitu ya. Nah seperti itu,
nanti pembuatan MRP Anda, Material Requirement Planning ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Dani. Ya. Kalau belum bisa ditanyakan lagi nggak apa-apa. Yang bagian mananya nih yang ini apa? Yang kurang gitu. Yang kurang terjawab. Salah. Oh ya, makasih. Bagaimana strategi production plan jika jenis manufakturnya kedua yang by order baik banyak kuantitasnya dan permintaan target delivery bukan oleh klien. Ya memang ya, hampir semua permintaan sama target delivery ditentukan oleh pelanggan gitu ya. Jadi dia maunya kapan, berapa dan kapan gitu. Karena itu ada target KPI namanya OTIF ya, on time in full. Jadi Anda harus memenuhi permintaannya itu full, penuh ya, 1.000 dikasih 1.000 sama on time nih ya. Jadi ada targetnya namanya OTIF. Nah, di MTO ya seringkali pasti pakai itu ya di MTO ya. Namanya MTO yang kedua tadi. Anda pakai. Nah, strateginya adalah Anda sebisa mungkin dapat ordernya jauh-jauh hari nih. Jadi sama si sales marketing kalau bisa minta jauh-jauh hari, jangan dadakan dia. Ini order buat besok nih. Wah, gimana? Nggak bisa dong ya. Buat minggu depan padahal ada rencana produksinya kan ya. Butuh waktu berapa hari, berapa. Jadi tim sales marketingnya mungkin sudah harus bisa ngitung, ngasihnya jauh-jauh hari supaya kita bisa merencanakan. Nah, baru nanti kita rencanakan mau kapan nih. Dia misal membutuhkan waktu 5 hari, ya saya harus produksi misal dia butuhnya tanggal berapa gitu ya. Ini nggak ada kalendernya. Sekarang tanggal 28, mungkin dia nanti butuhnya di tanggal 7 September gitu ya. Oke, butuhnya 7 September nih, sedangkan produksi butuh 5 hari ya. Tinggal untuk 5 hari aja kan. 1, 2, 3, 4, 5 tambah sehari mungkin ya. Tanggal 1 harus mulai produksi. Minggu ya, minggu harus produksi. Jadi Anda punya waktu 6 hari ya. Jadi spare-nya sehari untuk jaga-jaga. Nah, harusnya kayak gitu nih ya. Bukan nanti si sales marketingnya tanggal 31 baru ngomong nih. Ini ada orderan nih buat tanggal 6 gitu. Waduh, tanggal 6 ini buat segini banyak nggak mungkin bisa segitu cepat ya. Agak repot ya. Di jauh-jauh hari. Berikutnya adalah kalau di apa namanya di MTO ya harus Anda tahu kemampuan gitu ya. Kalau emang nggak mampu ya nggak usah diambil. Anda tahu sudah gini, mepet-mepet diambil malah one prestasi, malah nama Anda jelek ya, kayak gitu. Jadi memang kalau di MTO syaratnya bukan syarat sih ya, sebisa mungkin dapat ordernya jangka panjang ya. Walaupun beberapa perusahaan yang nggak punya kemampuan itu memasarkan produknya dalam waktu jangka panjang. Misal ada beberapa perusahaan yang 3 bulan ke depan udah tahu ya produksi apa ya, sehingga kita sebagai tim planner ya bisa tuh ngerancang ini tanggal ini sampai tanggal ini produk apa di line berapa. Line-nya banyak kebetulan nih. Waktu di Garmen kami saya dulu kan itu kan line-nya banyak nih ada 12 line produksi, produknya macam-macam ya. Jadi line 1 tanggal segini apa, line 2, line 3, line 4 jadi diatur semua tuh. Karena si sales marketingnya kalau saya katakan tuh ya istilah saya jagoan gitu ya. Bisa dapat orderan 2 bulan ke depan sampai 3 bulan ke depan jadi tahu kita ya, kita bisa merencanakan. Tapi kalau mungkin masih baru, sales marketingnya belum bisa ngasih itu, ngasih infonya tidak dadakan-dadakan ya, kita agak repot sih. Ya kelimpungan ya ngerjain planningnya. Ya mungkin kalau merintis awal-awal ya seperti itu mungkin ya. Tapi lama-lama nanti bisa belajar, bisa lebih baik, bisa lebih baik. Oke, itu jawaban saya nih, Mas. Loh, kok ini? Mas Rizal yang sama. Oke, saya akan eh, buka. Ini pemanasan teman-teman ya, tapi tetap saya nilai nih. Untuk yang simulasi 1, di sini kita akan belajar membuat planning yang paling sederhana ya. Jadi paling sederhana adalah info ada waktunya. Kita main tahunan ya, jadi dalamnya adalah bulanan. Berikutnya adalah ada info permintaan, ada stok Anda, ada plan produksinya gitu ya. Nah, jadi ini yang paling sederhana nih. Produknya cuma satu, kita lihatin nggak banyak-banyak. Saya akan menjelaskan sekarang 2039 ya. Anda perhatikan dulu cara mengerjakannya, karena nanti saya akan kasih Anda waktu untuk ngerjain ini ya. Dan Anda boleh tanya apapun selama proses pengerjaan nih. Tapi saya nggak mau Anda bertanya satu hal. Apa itu? Tolong diulang gitu ya. Jadi kalau tolong diulang itu eman banget waktunya ya. Mending digunakan Anda ngerjain daripada saya jelasin ulang ya. Jadi coba Anda ukur ya. Sekarang 20, 39, tadi 40 ya. Sampai berapa menit saya jelasin nih? Agak lama ya. Mungkin saya jelasin 3-4 menit deh. Lah, eman kalau diminta ulang. Jadi Anda tolong sekarang perhatikan dulu cara pengerjaannya. Nanti Anda bisa langsung mencoba. Oke,
Saya sudah siapin langkah-langkahnya ini. Yang pertama adalah kita butuh data permintaan dari angka random. Randomnya ada di sebelah kanan ini. Jadi ini kalau kita ngelakuin sesuatu gerak-gerak terus teman-teman ya. Jadi tiap orang nanti nggak mungkin sama gitu. Jadi caranya adalah Anda blok seperti ini, Anda copy, Ctrl C, baru Anda pindah taruh ke sini ya, Januari permintaan. Paste-nya paste value, klik kanan, pilih paste option, pilih paste value yang ini. Oke, sekarang Anda sudah punya angka permintaan yang angkanya aja. Jadi jangan di kontrol V langsung gitu ya. Nanti rumus nih, gerak-gerak terus angkanya ya, kayak tadi di sebelah kanan. Nomor dua adalah Anda butuh data stok awal. Dan nomor tiga butuh data plan produksi Januari. Jadi Januari kita tentukan di sini ya. Nah, di sini juga ada angka random dua ini. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu dia gerak-gerak terus juga ya sama. Ada tulis, ada ngapus dia gerak-gerak terus. Nah, nanti tinggal ada contohnya taruh di sebelah kanannya ya. 53 ketik 53. Lu kok ganti lagi? Ya nggak apa-apa, nggak usah diikutin terus ya. Sekali aja. 56 oke. Kalau Anda nggak setuju 56, ya apalah, Anda ngelakuin apa gitu ya. Oke, 95 saya kasih. Ya, itu kok. Jadi Anda sudah punya nomor 2 dan nomor 3 dia akan ngelink ke sini ya. 53 sebagai stok awal, 95 sebagai rencana produksi Januari. Nah, tugas Anda adalah isi plan produksi dengan jumlah serata mungkin. Jadi kita hari ini belajar membuat produksi yang rata ya. Waktu di slide sebelumnya tadi kan yang saya tekankan satu adalah membuat plan yang rata gitu, nggak bergelombang. Baik itu rata itu shift-nya, atau jumlah produknya, atau atau kuantitinya 1.500 tadi ya. Jadi sebisa mungkin rata aja. Kalau rata gitu akan memudahkan departemen lain ya. Misalnya buat planning satu shift aja itu kan memudahkan departemen lain tuh. Jadi nggak setting-setting, nggak prepare-prepare, nggak ribut-ribut ganti-ganti mesin gitu. Atau mungkin produknya guanta ganti ini nggak nih. Kalau misalnya 1.000 aja satu shift, kalau butuh dua shift ya minggu depan dua shift. Produknya juga sebisa mungkin dalam satu minggu usah banyak-banyak gitu ya. Variasi produknya maksud saya. Oke, jadi serata mungkin ya. Nanti rata nggak ratanya, saya akan dibantu oleh rumus standar deviasi nih. Jadi standar deviasi itu adalah formula yang untuk mengecek sebaran data ya. Jadi semakin menyebar datanya, semakin tinggi angka standar deviasi. Jadi sebisa mungkin semakin kecil Anda usahain ya. Contoh nih, di sini saya tuliskan angka 200, Anda buat rencana produksi Februari ya. Kemudian Maretnya juga Anda isi berapa nih? 300 gitu ya. Nah, ini kan nilai standar deviasi 100 ya. Nah, supaya lebih kecil, Anda perlu meratakan ini nih, mendekatkan angka-angkanya. Misal 95, 200, 300. Coba saya deketin 300 ke 200-nya ya. Kan kalau 300 dekat ke 200, dekat juga ke 95 ya, lebih mendekat. Saya jadikan 250. Kita lihat apa yang terjadi dengan standar deviasinya lebih kecil ya. Ini kalau Anda jadikan 200, ya juga lebih kecil lagi. 100 misal. Oh, lebih kecil dikit gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang Anda tuliskan di sini kan untuk menyelamatkan stok Anda ya. Jadi nanti Anda lihat rumusnya, rumus stoknya itu seperti apa. Jadi Anda membuat rencana produksi untuk menyelamatkan stok ini. Khususnya minus-minus ini loh ya. Anda kan perlu selamatin itu ya. Ada order tapi stoknya kurang nih, jadi minus. Oke. Nomor 5 minimal stok per bulan ada 52. Jadi saya minta stok per bulannya ini minimal adalah 52. Namanya minimal itu batas bawah nih. Jadi nggak 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 harus 52 kan minimal. Anda boleh 53, 54, 1000 gitu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di bawah 52. Kadang-kadang teman-teman yang sebelumnya 52 dia harus 52 gitu. Enggak, namanya aja minimal. Arti warna di kolom M. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Benar ya, sekitar 4 menit penjelasan saya. eh apa namanya? Silakan sekarang Anda coba. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk ngerjain. Saya tuliskan di sini, kita start simulasi latihan satu. Oke, 2044 ya. Nanti kita selesai di 2049. Anda kalau mau tanya, silakan. Apapun boleh, ya, kecuali tadi, ulang. Oke, silakan teman-teman dicoba.
Oke, 49 nih. Yang sudah selesai tuliskan ini ya, di kolom chat sudah gitu ya. Nanti akan saya persilahkan share screen, saya mau lihat gitu ya. Saya genepin di 250 deh, kalau nggak saya close nih, kalau nggak ada yang selesai. Oke, sudah 50 ya. Belum ada ini ya. Aduh, belum ada. Ini kalau belum ada saya close ya. Oke, saya lewatin. Tadi sampai sini ya. Oke. Ini jadi sudah, ini sudah, ini kita lewati, nggak ada yang ngerjain. Mungkin belum selesai. Oke.
Challenging, tantangan. Jadi saya berikan ada 8 tantangan sebagai PPC. Jadi satu adalah perubahan. Ini sering terjadi. Kita membuat planning yang berubah-berubah gitu ya. Jadi dirubah. Bisa dari sisi Anda, mungkin gara-gara departemen lain gitu ya. Mungkin hasil barang yang nggak bagus secara kualitas, atau jumlahnya kurang, atau ada masalah stoknya jadinya penuh, sehingga kita merubah ini kebanyakan nih. Jadi kita rubah pengirimannya terlambat dan lain sebagainya. Sehingga ini harus diminimalisasi. Mungkin Anda bisa mentarget tim Anda ataupun Anda sendiri yang awalnya mungkin dalam waktu sebulan ganti-ganti 10 kali jadi 9 kali, jadi 8 kali, atau mungkin nanti ditarget 1 minggu ganti cuma sekali gitu ya. Walaupun idealnya nggak ada pergantian planning, karena kan menyulitkan Anda juga menyulitkan departemen lain. Perubahan seperti itu. Urgent, banyak urgent order ya. Imbasnya ke planningnya juga urgent dan material juga urgent, dadakan-dadakan semua. Nah ini mungkin Anda mendapatkan si tim sales, si tim marketing, si distributor Anda gitu ya, ngerubah-ngerubah orderan ya, dan Anda perbolehkan. Sehingga kalau Anda perbolehkan ya Anda menerima akibatnya gitu ya. Order 1.000 gitu, minggu depan minta ditambah, minta dikurangin, minta di pending, minta di cancel, minta diganti produk kayak gitu-gitu ya. Sehingga kalau Anda iya terus ya, Anda bingung nih menentukan saya harus produksi berapa, harus nyetok berapa gitu ya. Nah hal ini memang harus dikasih batasan, mungkin setelah dikasih orderan, saya kasih waktu 1-2 hari, kalau nggak ada ya udah, ini harus langsung saya pegang ya sebagai orderan asli Anda. Atau mungkin kalaupun berganti karena customer tuh juga berubah-berubah, oke deh boleh, tapi ada persentasenya ya. Nggak boleh mungkin di atas 20%, 30%, 40% gitu ya. Jadi misal kalau Anda perbolehkan 30% berubah. Dia order 1.000, boleh naik 1.300, atau turun, itu boleh hilang 300 gitu ya. Jadi sisa 700, saya nggak jadi deh. Oh, nggak boleh Pak. 700 harus diambil nih. Oh ya diambil deh gitu. Terpaksa. Ya, gimana lagi ya. Daripada biasanya dulu order 1.000, tiba-tiba jadi 2.000, dari 3.000 gitu. Nggak jelas tuh. Atau turun jadi nol ya. Saya nggak jadi ngambil deh. Lah, jadi ngambil. Sudah direncana, sudah dibuatin, nggak jadi ngambil ini. Gimana ya. Sehingga ini harus diminimalisasi dengan cara kayak di pembatasan ya. Inventory terlalu banyak nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Baik finish good, raw material, packaging material ya. Kalau terlalu sedikit, Anda mungkin bisa ditinggal oleh customer Anda gitu ya. Karena dia mau beli barang Anda nggak ada ya. Ya Anda, dia berganti produk langsung ya. Kalau terlalu banyak, nah ini stoknya di gudang, finish good maupun bahan, kalau terlalu banyak ya susah ngitung, susah nyari, barang banyak yang rusak, kesenggol-senggol, ketabrak-tabrak, keinjek-injek gitu. Karena barangnya banyak banget, memenuhi gudang Anda sampai nggak cukup gitu. Sampai memenuhi jalan-jalanannya. Oke, berikutnya adalah overtime. Ini juga overtime mungkin kalau sesekali boleh ya. Cuma kalau setiap minggu, setiap hari overtime ya ini nggak bagus nih, nggak sehat nih. Mungkin kalau bisa ya 2 shift sekalian aja lebih hemat. Ya. Berikutnya adalah shipment tadi ya. Shipment kan dapat dipenuhi secara time dan quantity otif tadi ya. Jadi waktunya terpenuhi, quantity juga terpenuhi. Tantangan ini. Ya. Berikutnya adalah lead time yang terlalu panjang. Itu juga akan menyulitkan kita menghitung baik ini sebagai bahan atau sebagai finish good. Kalau finish good, time pengiriman ataupun pengirimannya biasanya yang memonitor adalah si pengirimnya. Jadi kalau Anda ngirim barang, ya Anda harus monitor gitu ya, nyampe di mana, segera nyampe. Kalau sudah nyampe segera dibongkar, kalau sudah dibongkar sudah jalannya balik gitu. Ya. Oke. Catatan, ya ini Anda sebagai PPSI butuh catatan, informasi, laporan dari banyak departemen. Dari warehouse, dari production, dari finance, dari purchasing, dari warehouse finish good, dari tim delivery. Banyak tuh data-data yang harus Anda minta dan Anda olah nanti ya. Jadi status stok, jadi perencanaan stok, jadi umur stok, jadi MPS, jadi MRP, jadi rencana produksi, ya banyak nih. Sehingga Anda harus pastikan dia cepat dan akurat gitu. Terakhir adalah masing-masing departemen punya rencana sendiri-sendiri, nggak sinkron. Karena itu Anda butuhkan rapat, meeting ya. Bisa jadi dari Jumat atau bisa jadi dari Sabtu, rapat untuk menyamakan visinya nih, atau menyampaikan rencana produksi Anda, mereka bisa atau enggak. Atau mungkin butuh penyesuaian nih. Nah, kalau sudah deal, ya udah ini plan produksi yang deal, kirim ke semua orang sebagai kesepakatan kita gitu ya. Oke, itu tantangannya 8, mungkin Anda menemukan yang ke-9 atau ke-10, nanti bisa diinfo ke saya gitu. Kalau memang oke bener nih ya, mungkin sebenarnya saya masukkan ke sini nih. Jadi akan saya ajarkan ke peserta-peserta yang lain. Jadi ada dapat pahalanya ya, ilmu ya. Saya dapat pahala ngomonginnya. Oke. Mengenai forecasting, nah ini forecasting ini sayangnya nih ya, ini karena sering ditanyain, tapi karena saya ini salah satu orang ataupun waktu kerja dulu itu nggak pernah berhasil pakai metode forecasting apapun teman-teman, gagal terus gitu ya.
Bahkan di salah satu cabang itu pernah berhasil dia untuk produk baru pakai metode ini, untuk produk yang existing pakai metode ini, untuk yang seasonal pakai metode ini. Kalau ada kondisi yang di luar anomali gitu pakai metode apa gitu. Jadi dia presentasi dan waduh saya senang sekali itu waktu dikasih tahu itu ya. Waktu saya terapin ke produknya tempat kami, belajar terus nih, nggak cocok nih. Apa ini kok nggak pernah pas ya, belajar terus salah. Oke, jadinya saya melakukan tiga hal nih ya. Satu adalah pakai insting nih. Karena kalau kerja sudah lama atau melakukan sesuatu lama gitu ya, yang berhubungan dengan ya apapun lah, ya, Anda bisa dapat orderan gitu, atau dapat informasi ini, oh, terus gimana nih, Anda pasti bisa ini nih, bukan memikirkan apa ya, insting Anda mungkin mengatakan, ini nggak beneran nih orderan ini bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit atau ada yang aneh nih, Anda bisa menanyakan hal tersebut. Jadi Anda tahu atau jumlah ke depannya kira-kira berapa dari insting Anda. Jadi ini nggak bisa didefinisikan sih ya, nggak ada ilmu akademisnya karena insting kan, tergantung orangnya masing-masing. Kedua adalah Anda pelajari ini nih, apa namanya, tren data Anda gitu ya. Anda pelajari tren data Anda, mengatakan seperti apa. Kalau naik, naik, kalau turun, turun gitu ya. Kemudian sambil Anda lihat juga kondisi di tahun kemarin gitu. Misalnya mau mengestimasikan, memperkirakan jualan itu atau pengiriman ya, atau pengiriman atau sales itu dari Agustus ke September. Kira-kira September berapa gitu ya. Nah, Anda bisa lihat tahun 2023 penjualan Anda di pengiriman Anda di Agustus ke September 2023 itu berapa gitu ya. Kan ada kenaikan, ada keturunan, ada penurunan ya. Misal naiknya 10% gitu dari yang di tahun 2023 atau 20%. Nah, Anda lihat catatan Anda, apa yang terjadi dengan kenaikan 20% itu ya. Misal, oh naik ini karena eh, marketing lagi promosi nih, jadi orang-orang tertarik beli. Atau mungkin turun karena produk Anda terkena isu apa gitu, isu kualitas. Atau ini turun karena kompetitor lagi ngeluarin produknya dan enak. Ini meningkat mungkin ada karena kompetitor nggak jualan ya, jadi kita ini karena kayak gitu-gitu kan Anda perlu melihat teman-teman ya, apakah nanti di Agustus ke September 2023 ceritanya adalah marketing lagi promosi. Nah, nanti di ini ada promosi nggak nih akhir Agustus nanti? Ternyata nggak ada. Jadi kondisi yang naik 20% tadi nggak bisa diterapkan di 2024 ya, karena kondisinya beda. Kecuali mirip ya, ada promosi. Sekarang juga bakal ada promosi di TV atau ngender. Mungkin sama nih 20% ya. Sehingga kalau saya Oktober jualan 1.000, mungkin sekitar 1.200 deh. Nanti baru saya bisa merencanakan rencana produksi saya. Nah, seperti itu yang kedua ya, pakai tren, pakai lihat data kemarin. Yang ketiga adalah Anda pasti tahu ya produk Anda itu lakunya kapan, sepinya kapan ya, eh, topnya kapan, ledonnya kapan ya, melandainya kapan. Jadi tahu nih, sehingga Anda bisa merencanakan produk produksinya gitu ya. Contoh yang sering saya gunakan adalah si marjan ya. Sirup marjan itu kan lakunya ya di Rajab Syaban ya, sama Ramadan lah ya. Setelah Ramadan sudah sepi lagi, penjualan turun. Jadi mereka yang di pabrik marjan juga usah. Sekarang ini paling nyantai nih ya, mungkin satu sip nggak sampai produksi satu sip. Nggak tahu ini produk margin itu nama PT-nya apa ya? Mungkin dia produk-produk lain selain sirup gitu ya. Apa gitu supaya tetap jalan ya. Tapi marginnya nggak produksi. Nanti mungkin di Robil awal, Robil akhir mungkin dia sudah produksi lumayan nih. Nyetok-nyetok banyak, dua sip dia. Siapkan Rojab tiga sip, Ramadan tiga sip juga nih. Kencang-kencangan ya, karena jualannya paling banyak di situ. Jadi ada seasonnya nih, ada seasonalnya, tahu nih Anda kapan lakunya, kapan turun ya, sehingga Anda bisa walaupun Anda nggak melihat angka pastinya ya, tapi minimal tahu ini bakal naik, ini bakal turun ya, sehingga Anda perlu persiapan. Nah, seperti itu teman-teman untuk forecasting ya. Satu pakai insting, dua pakai data tren Anda, ketiga adalah Anda barangnya seasonal, tahu season-seasonnya gitu ya, lakunya kapan, lakunya kapan. Ya, kemarin saya ada training BPSI juga offline tapi di perusahaan kilap global namanya. Jadi produk dia itu laku ternyata ini ya pembersih-pembersih buat motor, mobil ya, sabun ataupun pengilap gitu. Dari data yang ada dia lakunya ternyata di akhir tahun ya. Ya saya mau nanya, saya nanya tapi dia belum tahu jawabannya kenapa. Jadi larisnya di akhir tahun. Kenapa? Kok bisa laris di akhir tahun? Data kami mengatakan seperti itu. Oke. Itu forecasting. Sekarang jam berapa? Oh, masih setengah jam lagi. Oke. Sekarang kita ke MPS nih ya. Apa yang harus kita perhatikan saat membuat MPS ya? Master Production Schedule.
Di MPS ini yang perlu kita ketahui, Anda nanti bisa lihat contoh MPS banyak ya, contoh MPS. Minimal itu kalau di MPS Anda punya sebelah kiri misal di Excelan gitu ya. Anda punya ada nomornya gitu. Ada produknya apa aja di sebelah kanan. Mungkin Anda punya 10 varian produk, 20, 30, 100 gitu ya. Baru di sebelah kanannya lagi adalah kapasitas produksinya berapa gitu. Jadi kalau produk ini kapasitas bisa per hari, bisa per jam juga boleh, terserah Anda ngitungnya seperti apa, berapa. Nanti kapasitasnya berapa. Baru nanti rencana produksi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ataupun Anda nanti minggu pertama, kedua, ketiga, dan buatnya seperti itu ke kanan. Jadi MPS-nya Anda bisa buatin nanti 3 bulanan tadi untuk merencanakan detail-detailnya ya. Mau satu shift, 2 shift, di situ ini Anda sampaikan semua. Jadi departemen lain juga bisa lihat rencana-rencana kita gitu ya. MPS, Master Production Schedule ya. Oke, yang perlu Anda ketahui adalah satu proses masternya gimana produk kita itu berproses ya, mesti dikerjakan. Pastikan kerjakan sesuatu itu ada stepnya ya, ada A, B, C, D, E, F, G, I, J gitu atau sampai mana. Ada step-stepnya nih, Anda pelajari gitu ya. Pelajari step A itu seperti apa, perpindahannya apa gitu. Kalau Anda nggak punya waktu setiap hari belajar, mungkin seminggu sekali belajar gitu ya. Karena PPSI kalau mengetahui proses produksi jadi lebih bagus ya, membuat planningnya jadi lebih bagus, dia bisa lebih diskusi lebih nyambung ya ke tim production. Kalau ada apa-apa kita bisa diskusi ya, nggak hanya di flow apa ini istilahnya ya, di ya nggak tahu lah kita. Saya nggak bisa produksi karena ini nih, oh gitu Pak ya, oke Pak siap Pak gitu. Atau planning ini susah nih, saya bisa nggak dikurangi atau bisa nggak diganti ini. Oh iya, kalau siap-siap terus ya, Anda nggak tahu gimana cara produksinya, nggak bisa diskusi terus-menerus ya. Jadi Anda perlu mempelajari tersebut. Atau Anda bisa manfaatkan juga kalau ada masalah, ya ada problem tidak tercapai produksi atau kelebihan, nah itu waktunya Anda nanya sampai detail. Kenapa kok ini nggak tercapai gitu ya? Anda kan punya alasan nih. Nanya, "Ya, kenapa kok rencana saya nggak tercapai gitu? Oh karena ini loh, step C. Step C kenapa? Karena ini mesinnya bergetar atau orangnya nggak cepet. Apa gitu. Detailin sampai Anda puas gitu. Sudah selesai dapat satu pelajaran. Gitu. Nanti kalau Anda setiap minggu ada masalah ya dapat setahun 52 kali belajar gitu. Oke. Berikutnya adalah product knowledge nih, gimana produk itu punya karakteristik pembuatannya atau proses produknya beda-beda. Ada produk yang harus diselesaikan di awal minggu, ada yang di akhir minggu, ada yang di tengah hari atau di malam hari butuh dingin ya. Atau produknya itu butuh bahan-bahan premium sehingga dia harus nunggu benar-benar nih bahannya, jangan produksi, jangan dipaksa-paksa untuk produksi karena bahannya nggak premium. Ada produk yang harus berada di depan atau ada produk yang berada di belakang gitu ya. Jadi ini harus mendahului satunya, satunya juga tidak boleh mendahului sana. Itu ada seperti itu sehingga kita tahu. Produk kita misal outputnya adalah butuh gudang dingin, nah gudang dingin kita mampu nggak nih nyimpen segini banyak, misal kayak gitu. Atau kemudian produk knowledge-nya adalah barang ini outputnya berat banget sehingga butuh forklift reach truck, sedangkan kita nggak punya nih, harus sewa. Sewanya bisa kapan? Di akhir minggu. Jadi di Sabtu misal. Jadi proses produksinya harus di hari Sabtu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Anda harus tahu produk knowledge-nya di tempat Anda ya. Contoh misal di MTS tempat saya dulu. Jadi kita memproduksi minuman rasa-rasa gitu ya. Nah, minuman rasa-rasa itu ada rasa, ada flavor yang kuat banget, yaitu dari semua flavor yang kita punya, itu yang kuat ada dua, yaitu blackcurrant sama guava ya. Nomor satu guava ya, jambu biji. Nah, kalau kita produksi jambu biji di awal minggu, itu nanti bersihin kan tempat untuk mencampur bahannya manasi, nyampur-nyampur, kemudian pipa-pipanya menuju ke mesin, yang mesin filling namanya, mesin yang masukkan ke botol-botol atau ke cup itu mesin filling. Itu sama nih jalurnya setiap produk, sehingga kalau hari Senin produksi yang guava, kemudian kalau kita Selasa pindah produk yang lain, itu bersihkannya lama karena flavornya kuat banget. Dikasih air panas, dikasih bahan kimia masih bau ini, bau guavanya. Jadi kalau kita kasih rasa jeruk, ya jeruk aroma guava nih takutnya. Jadi harus dibersihkan berulang-ulang, membutuhkan waktu sekitar 20 menitan nih, hilang 20 menitnya. Nah, kalau Anda produksinya di awal minggu adalah rasa yang ringan-ringan, kayak jeruk, kayak melon, kayak apa lagi ya, lupa saya. Nah, itu lebih mudah tuh, berarti paling nggak sampai 5 menit sudah selesai ya, bersih. Jadi nggak ada berganti produk, sehingga kan lebih hemat ya. Sehingga Anda harus tahu PPIC produknya yang kayak gitu-gitu, guava, black currant, mungkin di akhir minggu aja. Sekalian bersih-bersihnya waktu maintenance ya. Kan tim engineering atau tim teknisi kan setiap minggu dia ngerawat mesinnya. Jadi sekalian ngeblast, bersihkan pipa-pipanya. Ini salah satu contoh aja. Produk knowledge. Demand ya pastilah ya Anda kalau membuat MPS tahu forecast demand-nya. Berikutnya adalah sorry.
Berikutnya adalah demand working hour. Tempat Anda padat karya atau otomatis ya. Kalau padat karya banyak orangnya, kalau otomatis banyak mesinnya. Kalau padat karya Anda tergantung sekali dengan orang. Jadi kalau orangnya nggak masuk, nggak orangnya nggak cepat kerjanya, nggak skill ya, atau maaf nih ada kecelakaan kerja, output Anda pasti akan turun ya. Anda perhatikan. Kalau ada tempat pabrik Anda lah otomatis yang mesinnya lebih banyak daripada orangnya, ya kalau ada masalah-masalah mesin breakdown, rusak, maintenance, pasti outputnya juga akan turun nih, sehingga Anda harus perhatikan hal tersebut. Berikutnya pemenuhan manpower seperti apa? Kadang kita si PPSC dapat tugas juga untuk menghitung kebutuhan orang ya. Nah, nanti kebutuhan orangnya, pemenuhannya seperti apa nih dari HRD ya? Apakah sulit ataukah mudah gitu. Nanti Anda bisa diskusikan. Pak, minggu depan saya butuh orang 7 deh ya. Wih, kamu tuh minta-minta orang jangan dadak-dadak dong ya. Ini saya butuh ngiklan, butuh cek berkas, butuh tes-tes, butuh interview. Saya butuh waktu sekitar seminggu 2 minggu untuk merekrut orang. Waduh lama sekali. Ini operator sampai 1-2 minggu ya. Tapi nanti kalau kamu sudah saya kasih orang harus dipakai 3 bulan. Wah ini susah juga ini perjanjiannya kayak gitu. Karena ada peraturan pemerintah kayak gitu. Wah repot nih kalau gini ya. Iya kalau 2 bulan lagi masih kencang, masih kalau enggak gitu ya orangnya buat ngapain gitu. Oke jadi mungkin seperti itu HRD minta ya. Berikutnya adalah di hari jam kerja. Tempat Anda apa nih, mau sampai Jumat, atau sampai Sabtu, sampai Minggu boleh, dan jam kerja juga. Itu kan mempengaruhi output MPS nanti, Anda harus ketahui. Kadang itu, waktu di saat ada saya punya satu tempat kerja, jam kerjanya adalah minimal 7 jam, teman-teman. Sorry, kok 7 jam. Pulang jam 7. Jadi 12 jam, 7 ke 7 ya. Jam 7 masuk, jam 7 pulang. Jadi 12 jam, berarti outputnya gede ya. Cuma ya overtime-nya gede juga. Atau tempat Anda adalah per shift, satu shift 8 jam mesin. Ya udah 8 jam itu aja. Yang Anda jadikan rencana produksi selama 8 jam atau selama 7 jam kalau memang banyak orangnya yang tergantung dengan orang yang butuh istirahat. Berikutnya adalah material order schedule, ada jadwal kedatangan raw material, packaging, hari libur, overhaul, dan lainnya. Anda perlu tahu juga nih informasi-informasi saat membuat MPS. Kapasitas mesinnya, tadi ini nyambung ke sini sih ya, proses master, tapi ini kapasitas mesin. Mesinnya kan macam-macam ya. Lini produksi, mesin packing, transflow-nya, mesin ini, mesin itu ya. Anda tahu nih kapasitasnya supaya bisa menghitung. Transflow, warehouse, finish good. Nanti outputnya adalah apa, berapa, dan kapan. Oke. Ini untuk penjelasan EPS tadi sebelumnya forecasting ya, sama challenging. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tak ngambil. Saya tahu, simulasi dulu. Oke. Sekarang ke simulasi 2. Jadi waktu kita membuat planning ya, itu kan banyak yang harus diperhatikan kayak MPS tadi. Tapi MPS itu kan jangka panjang ya. Jadi membuat 3 bulanan ataupun Anda buat 2 bulan juga boleh, sebulan juga boleh. Tapi kalau buat mingguan itu kan agak lebih detail ya, agak lebih kecil menyempit dan banyak yang harus Anda perhatikan gitu ya. Jadi misal yang harus Anda perhatikan adalah kemampuan gudangnya cukup atau enggak. Apakah saya boleh overtime? Apakah tadi fluktuasi tadi ya sangat mempengaruhi tempat kerja saya? Atau mungkin nanti saya harus tahu bahan-bahannya ready atau enggak. Kalau sudah ready secara kualitas gimana nih? Masuk atau enggak ya? Takutnya nanti bahan-bahan secara quantity cocok bagus, secara kualitas enggak bagus gitu, nggak bisa dipakai ya. Ordernya kapan? Ordernya berapa? Gitu. Kemudian mengenai listrik di kan banyak yang harus Anda perhatikan nih waktu membuat planning ya. Sehingga ada perlu nih ngedraft atau ngereng-reng nih kira-kira gimana ya awalnya. Karena taruh produk A di hari Senin pagi, oh ternyata bahannya belum datang. Anda ganti ke B. Nanti Selasa apa, Rabu apa, di rank-rank gitu ya. Anda bertanya ke semua departemen kebutuhannya apa aja nih.
HRD, R&D, QC, engineering, production, mungkin tim delivery, ditanyain semua nih, ada kebutuhan apa gitu ya. Baru nanti setelah sudah Anda rasa sudah bagus, jadi ya, udah tahu order juga tahu, baru nanti dimeetingkan di hari Jumat atau Sabtu. Nah, setelah itu baru nanti Anda sampaikan lagi. Ini yang saya tanyakan kemarin nih, keinginan Anda, apakah ada perubahan gitu ya. Jadi planningnya Anda ditanyakan ke semua departemen, apakah cocok nih. Oh, ternyata ada revisi nih. Si engineering misal, nanti saya ada kedatangan vendor nih di hari Kamis, dia mau ngecek mesin ini. Jadi jangan dipakai dulu, mungkin sejam atau 2 jam. Nanti kita berubah plan lagi. Atau nanti tim hari bilang, ada tamu datang nih, tamu VIP, pemerintahan, atau siapa gitu ya, mau lihat tempat produksi kita. Nanti mungkin akan repeat crowded di area production ya, sehingga mungkin targetnya bisa turunin di hari Rabu pagi bisa. R&D minta nanti di Jumat malam dia mau trial bahan apa gitu. Jadi dia akan trial satu lini produksi mungkin ataupun satu step itu mau dipakai dia. Mungkin targetnya bisa dilain atau turunin juga boleh. Apalagi nih HRD lagi ya tadi tamu sekarang dia ngomong ada libur nih, misal ada libur di tengah-tengah minggu ya. Nah ini PPSI pakai atau enggak itu diskusi ya. Jangan langsung jangan jangan nggak bilang ngomong. Saya mau pakai ini ya 17 Agustus misal kemarin hari Sabtu ya. Saya mau pakai ini hari karena saya butuh barang, sekarang saya butuh barang, saya butuh produksi di 17 pagi. Tapi HRD nggak mau, jangan deh ada upacara gitu ya. Waduh, upacara sebagian boleh nggak boleh harus semua gitu misal. Jadi shift 2 saya pakai, ya shift 2 boleh oleh shift 2. Nah itu kan harus didiskusikan ya di forum meeting. Nanti ada revisi lagi bisa oke. Kalau sudah clear semua deal ya udah ini nanti disampaikan, dirilis gitu ya, akan jadi pegangan semua orang. Nah yang mau saya tekankan adalah waktu kita membuat planning banyak yang harus diperhatikan gitu ya, yang harus dapat. Karena kita akan belajar itu saat membuat planning memperhatikan banyak hal gitu. Ya. Saya buka dulu file ini. Di latihan 2 ya. Oke. Sebenarnya ini sudah ada petunjuknya sih, langkah-langkah, cuma harus saya jelasin. Anda perhatikan teman-teman ya. Anda perhatikan, nanti pun ada tanya, nggak apa-apa, cuma tadi gitu ya. Jangan tidak ngulang. Yang pertama adalah random permintaan, jadi kita butuh data permintaan dari angka random, angkanya di sebelah kanan, ini angka random ya, gerak-gerak terus ya. Jadi caranya adalah Anda blok seperti ini, Anda copy, taruh di sini ya, di Januari permintaan. Base-nya base value. Nah, dari sini juga bisa base value, klik kanan juga boleh ya. Berikutnya adalah kita butuh data kapasitas produksi, kapasitas warehouse, dan stok awal gitu ya. Jadi di sini ini ada 3 angka, ini juga random semua. Anda bisa tulis satu-satu atau copas saja ya. Ini ada blok, Anda taruh sini, sebelahnya ya, Anda paste. Oke, nanti dia akan ngeling ke sini ya. 1,496 sama 74 ya. Nah, sebisa mungkin sih tulisnya di sini. Supaya tinggal ngeling aja ke sana, nggak rusak rumusnya ya. Berikutnya adalah stok awal biasanya sudah. Plan produksi dari Januari D13, kemudian lanjut. Oh iya, silakan dibuatin plan produksinya yang ini. Ini udah ada angkanya, saya delnya saya. Dari mulai D13 yang ini sampai di Desember. Ya, buat nomor biru aja. Terus stok yang melebihi kapasitas warehouse ada biaya ya. Oh iya, ini kapasitas. Oh, saya dapat. Tadi nomor 5. Lupa tadi. Sebelum dilanjut, ini ada tempat kosong. Ini adalah angka-angka rupiah untuk sewa warehouse, overtime, fluktuasi, dan loss sale ya. Jadi ini caranya ada. Ini angka random juga, rupiah ya. Angka. Ini Anda caranya cari copy. Anda taruh sini di paste-nya paste value ya. Oke, dapat suatu angka gitu di sini. Angka rupiah. Oke, kita kembali ke nomor 6 lagi. Plan produksi yang melebihi kapasitas ada biaya. Jadi, kapasitas tadi sudah di sini dapat angka random ya, 1,4. 1,4 ini akan saya kalikan dengan hari kerja di Januari ya. Di Januari punya hari kerja sebanyak 25. Jadi 25 dikali 1,4 ketemu 35. Jadi kapasitas di Januari itu 35 nih. Nah, kalau Januari nggak bisa di-OT gitu ya. Ini sudah otomatis. Berikutnya di Februari, dia kapasitasnya 33 ya. Kalau Anda isi dengan angka 30, ya masih aman, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda isi dengan angka 35, ini akan nyala ya overtime-nya. Jadi saya anggap kelebihannya adalah overtime nih. Jadi kapasitas 33,6, rencana produksi 35. Jadi ada kelebihan 1.400, dia akan nyala dan
Plusnya nanti akan mentotal di sini dan akan dikalikan dengan angka rupiah di sini. Jadi kalau 1,4 saya anggap sebagai overtime, ngerjain 1,4 which is dikali 1.600 ketemu 2.300. Oke. Kemudian di Maret kalau kapasitasnya 36 nih, kalau Anda membuat 35, kalau ini nggak masalah jadinya. Kalau di Maret ya, karena kapasitasnya gede, jumlah hari lebih banyak nih. Tapi kalau Anda membuat planningnya di 38 gitu ya, oh ya udah kena nih kelebihan 1,6 dan akan mentotalkan di sini. Oke, seperti itu ya. Yang nomor 6. Yang nomor 7, stok melebihi. Tadi kapasitas beres. Overrun. Sekarang stok kapasitas beres. Nah, kalau Anda membuat planning produksi yang membuat stoknya itu melebihi 96, ya ada biaya gitu. Misal contoh ini, eh, saya membuat rencana produksi 70 gitu ya. Kurang 120. Oh, kurang juga. 150. Nah, ini. Anda punya stok 19, tapi batasannya gudang Anda ada di 96 gitu ya. Jadi ada kelebihan 13, dia akan mentotalkan ini dan kalikan dengan biayanya. Jadi kalau melebihi kapasitas gudang, stoknya ini, ya ini apa namanya itu, ada biaya sewa warehouse. Walaupun aktualnya nggak sewa-sewa banget sih, cuma kan Anda butuh effort ya. Anda taruh di teras, Anda taruh di mana gitu kan butuh effort untuk ngecek. Sehingga saya biaya. Oke, berikutnya adalah di sini misal stoknya 19 ya aman ya. Jadi seperti itu untuk warehouse. Nomor 7, kapasitas tadi sudah. Perhatikan fluktuasi ya. Jadi Anda tetap belajar membuat planning yang rata, jangan bergelombang. Nanti akan saya hitung di sini, ini standar deviasi. Oke ya, pakai rumus standar deviasi untuk ambil yang di sini ya. Dan akan dikalikan dengan biayanya yang ada di sini. Berikutnya terakhir adalah nomor 7, 8. Biaya sewa tadi sudah, stok minus tidak terkirim, integritas turun ya. Jadi kalau ada stok minus, artinya nggak bisa kirim produk ya. Misal ini, Anda punya stok 19, rencana produksi rencana jualnya 79. Karena nggak ada produksi, ini minus jadinya ya. Jadi nggak akan terkirim sebanyak 60 pieces ya. Karena stoknya cuma 19, ordernya 79 gitu ya. Oke. Jadi bisa mungkin jangan sampai minus gitu ya, integritasnya turun. Arti warna, oke. Minimal stok Mei saya minta 60. Minimal stok Desember saya minta 92 ya. Oke. Plan good yang berbiaya rendah. Panjang banget nih penjelasannya. Oke, seperti itu teman-teman cara mengerjakannya. Silakan Anda coba. Tapi yang simulasi 2 latihan 2, minta angkanya samakan dengan angka saya ya. Jadi yang perlu disamakan yang warna oranye-oranye ini loh. Ini Anda ketik manual ya. Jadi jangan paste random, nanti kelamaan. Nggak mungkin akan bisa kok kelamaan. Nggak mungkin akan bisa. Anda ketik ulang, totalnya harus 1103. Ini juga Anda ketik ulang ya. Ribuan ya. Jadi nggak usah pakai penanda 1 koma, ini 1.200 memang. 1,4 sama 96 sama 74 nih. Anda ketik di sini. Manual ya. 1,4, 74, ya akan langsung ngeling ke sini. Kalau datanya sudah ada semua, baru nanti Anda kerjakan yang harus dulu, teman-teman. Oke. Ya, silakan dicoba kerjakan 5 menit pertama ya. Dan kalau yang mau tanya-tanya silakan, tapi jangan tanya ini. Ulang, kalau sudah selesai, tuliskan di kolom chat, selesai gitu ya. Baru nanti saya akan lihat proses pengerjaan. Oke, silakan teman-teman. Jangan lupa angkanya samakan dengan punya saya, supaya saya bisa bandingin antara teman satu dengan teman yang lain.
Kalau sudah, tuliskan sudah aja ya, atau selesai. Nanti saya persilakan share screen. Oke, orang pertama. Mas Ian, silakan share screen ya. Saya mau lihat. Ah, hmm, Mas Ian bisa? Tuh, kok dikirim gambar? Share screen ya. Kalau dikirim gambar ini saya harus download dulu. Doi. Bisa nggak pakai download? Oh bisa. Jadi nggak apa-apa deh. 1,4961103 rupiahnya. Rupiahnya bener ya. 749835. Duh, kok belum selesai planningnya? Kan tugas Anda ngerjakan yang warna biru itu ya. Buat plan produksi nomor 5 ya. Dari D13 kemudian lanjutin. Nah, kalau kayak gitu, Anda buat apa yang minus semua? Salah ya Mas Ian. Atau yang bawah ya? Sorry, sorry, sorry. Yang atas minus nih, yang bawah. Oh, sama aja. Iya nih, masih kurang tepat nih. Mas Ikhwan, silakan share screen saya mau lihat. Angkanya samakan dengan saya, disamakan beneran sama yang warna birunya. Ya, jangan lah. Anda buat planningnya gimana tuh? Kan saya minta Anda ngerjain yang warna biru itu diisi. Supaya stok Anda aman ya. Minus-minus-minusnya itu. Oke, 1,4 lu. Kok beda ininya ya? Kapasitas warehouse. Samakan ya. Kapasitas warehouse-nya di angka 96, Mas. Coba diganti 9. Kapasitas warehouse-nya 96 ya. Anda ngetiknya 115 tuh, ganti 96. Sebenarnya ngetiknya jangan di situ ya. Di Y, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Anda ngetik di situ ya? Oh, di itu ya? Oke, oke. Ganti 96 ya. Tadi kan angka saya 9. Oke, geser kiri. 1,496741103 bener, rupiahnya. Wah, sudah ditotalin enak ini ya. 39,414. Oke, angkanya bener. Sekarang syarat Mei-nya oke terpenuhi, Desember. Nah, ini ya. Saya takutnya Anda merasa bahwa minimal stok harus ada penuhi ya. 60 enggak. Minimal stok tuh di atasnya ya. Tapi kalaupun 60 ya nggak apa-apa sih. Cuma takutnya Anda salah paham gitu ya. Jadi kalaupun 61, 62, 70, 4, 90, 1000 pun nggak apa-apa. Yang penting kan di atasnya. Ini kan Mas Ikhwan kan menuliskan persis mirip. Takutnya saya merasa Anda harus di angka itu. Lainnya jangan gitu. Lainnya boleh di atasnya boleh. Jadi dari di atas 60 boleh, 92. Jadi nggak harus pas. Kemudian, jadi syaratnya Desember terpenuhi, rupiahnya di 2.070.000.
Oke, bener nih Mas Ikhwan ya. Makasih Mas Ikhwan ya, bisa di stop screen nih. 2.070. Orang pertama nih Mas Ikhwan yang ngerjain. Sudah 2129 aja. Sebentar. Ikhwan. Oke, di sini nggak ada yang dua ya. Mas Farel, silakan share screen, saya mau lihat. 1,49674 1103 totalnya 39 oke sama. Mei-nya oke, Desembernya oke. Wah, ini mantap. Dapatnya 1,7 lebih rendah ya. Tapi orang kedua nih Mas. Gak apa-apa, bukan masalah sih. Dari 17 orang kedua ya loh, bagus. Oke, jadi dapat nilai yang lebih bagus 1751 nih, Mas Farel. Terima kasih Mas Farel, bener nih. 1751. Jadi bisa di subscribe Mas Farel? Silakan, sudah bener nih. Mas Ikhwan, oke. Yang lain ada lagi? Silakan. Gak apa-apa deh, lebih-lebih dikit. Shirley ya, tunggu sebentar. Mungkin masih ngerjain. Mas Fikri, oke silakan share screen. Semua lihat. Fikri, oh ini agak di ini maximize. Oke. Ini nggak ada rencana digedein ini. Saya nunggu nih. Saya kira mau digedein. Oke, nggak kelihatan. 1,496 Hah? 749835. Oke, bener ya. Angka-angkanya rupiahnya, wah ini nggak ditotalin ya. 1231, 14, 18, 19. Oke, bener. Oke, bener. Mei-nya oke bener, Desembernya oke bener terpenuhi, dapatnya 1767 nih ya. Waduh, tipis nih, tapi masih lebih gede ini daripada Mas Farel tadi ya. Tapi ini sudah benar semua syaratnya, angkanya benar, syaratnya masuk, dapatnya 1767. Terima kasih ya Mas Fikri ya, 1767. Tipis sama Mas Farel. Orang ketiga, peserta ketiga ya, orang ketiga lagi. Oke deh, eh mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Kalau Anda yang masih mengerjakan, besok ya di sesi awal, saya akan kasih Anda kesempatan, mungkin saya akan nanya siapa yang sudah ngerjain, Anda kasih nama, itu nanti saya akan close, dan itu yang boleh presentasi ya. Jadi nggak ada yang tulis nama lagi selama nanti proses pengecekannya saja. Jadi Anda kalau memang mau ngerjain, kerjakan sebelum trainingnya berlangsung. Kalau nanti Anda ada pertanyaan, silakan siapin dulu, besok bisa ditanyakan juga di awal sesi setelah penyampaian ini ya, simulasi kedua. Anda bisa nanti apa namanya menanyakan gitu ya. Nah, untuk insight dari simulasi ini ya juga besok ya. Ingetin saya, Pak insightnya apa nih? Tulis saja di situ. Jadi saya besok awal-awal tuh presentasi yang simulasi dua yang belum-belum pingin present present ya ke menunjukkan. Kemudian insight-nya apa? Ketiga adalah tanya jawab kalau memang ada Anda punya pertanyaan di sesi satu ini ya. Ya nggak harus sesuai materi sih, di luar materi juga nggak apa-apa. Anda mungkin punya masalah di tempat Anda gitu, nggak masalah. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di sesi pertama. Saya ucapkan terima kasih untuk keaktifannya, perhatiannya ya di malam hari ini. Untuk rekap nilai hari pertama paling tinggi sekarang saya harusnya ngasih ini nih. Saya belum ngasih poin apa? Ngasih ngasih poin dari pencapaian harga tadi ya. Ada yang 2 juta, 1751, 1767 gitu ya. Belum saya kasih nilai. Hanya yang pertama pertama Prisan tadi kan Mas Ikhwan ya, jadi nilainya lebih tinggi daripada Mas Farel dan Mas Fikri pastinya berurutan.
Yang paling tinggi jadinya ada Mas Farel, yang kedua ada Mas Fikri, yang ketiga baru Mas Ikhwan. Baru Mas Ikhwan soalnya nggak jawab-jawab tadi ya. Oke, yang aktif menjawabkan tadi ada Mas Fikri, Mas Farel, sama Mas Buhari tadi aktif menjawab. Oke, besok masih ada simulasi lagi dimanfaatin. Itu aja teman-teman yang bisa saya berikan. Saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizal. Kan kita sudah sampai di penghujung sesi pertama. Kita akan lanjutkan sesi kedua besok di jam yang sama pukul 7.30. Terima kasih untuk sudah mengikuti training hingga akhir sesi. Saya tutup dulu untuk sesi pertama kali ini. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, selamat istirahat. Sama potenta. Oke, terima kasih Pak. Izin live. Oh, aktif, aktif. Ambil, ambil tuh ini.